Sebelumnya, perkenankanlah saya Seli Indah Ayu Amelia yang akan memandu acara pada kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Langsung saja sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar acara pada hari ini dapat diberikan kelancaran. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa telah selesai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan dan juga melancarkan jalannya kegiatan kita pada hari ini. Langsung saja memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 11 Maret kepada Bapak Dr. Ismunarno SHMH. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang utama, Bapak Ibu sekalian, marilah dan juga adik-adik mahasiswa ya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya siang ini kita bisa mengadakan kuliah umum dengan menghadirkan narasumber dari Universitas Indonesia, Ibu Dr. Feby Mutiara Nelson, sarjana hukum, magister hukum. Bapak Ibu yang saya hormati, juga adik-adik mahasiswa, Ibu Dr. Feby Mutiara Nelson ini pakar hukum pidana dari UI. Ya, Bapak Ibu dosen mungkin sudah banyak yang sering ketemu, apalagi Ibu Luciana begitu. Sebelum saya bertutur lebih panjang lebar, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Feby Mutiara Nelson, sarjana hukum, magister hukum, yang telah berkenan meluangkan waktu dan mensodakohkan ilmunya untuk memberikan kuliah umum terhadap adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya mata kuliah hukum pidana ekonomi, juga nanti sharing ilmu dan memberikan wawasan tambahan kepada kami, dosen-dosen bagian pidana Fakultas Hukum. Terima kasih Bu Feby atas perkenannya memberikan kuliah umum untuk adik-adik dan juga kami, bagian pidana Fakultas Hukum. Kemudian yang kedua juga terima kasih kepada pimpinan Fakultas Hukum yang telah memungkinkan terselenggaranya acara pada hari ini dengan dukungan izin dan juga fasilitas, sehingga acara pada siang ini dapat berlangsung dengan baik. Berikutnya yang tentunya sangat kita berterima kasih juga kepada Ibu Luciana yang telah mengurus segala sesuatunya sehingga acara kuliah umum hari ini dapat terselenggara dengan baik. Selanjutnya juga Bapak Ibu dosen atas partisipasinya berkenan mengkosongkan hukum pidana ekonomi untuk mengikuti kuliah umum yang tentunya ini kesempatan yang langka begitu Bapak Ibu. Kita dapat bertemu, nanti bisa berdiskusi, bertanya, sharing begitu dengan Ibu Dr. Feby Mutiara Nelson. Mudah-mudahan acara kuliah umum hari ini tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan juga Deferred Prosecution Agreement atau DPA nanti dapat berlangsung dengan lancar, dapat menambah wawasan kita semuanya di bidang pertanggungjawaban korporasi dan juga DPA ini, sehingga dapat menambah wawasan kita semuanya di bidang pertanggungjawaban korporasi dan juga DPA, khususnya juga wawasan kita di bidang pidana ekonomi.
Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan mewakili Bapak Ibu pimpinan yang tidak bisa memberikan sambutan pada hari ini. Terima kasih dan selamat berkuliah umum. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, juga Ibu Luciana, dan utamanya kepada Ibu Dr. Feby Mutiara Nelson yang telah meluangkan waktu dan juga mensodakohkan ilmunya kepada kita semuanya. Terima kasih semuanya, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ismunarno SHMH atas sambutannya. Memasuki ke acara yang selanjutnya yaitu merupakan acara inti. Hadirin yang kami hormati, acara kuliah umum hukum pidana ekonomi yang kita nantikan bersama akan segera dimulai. Kuliah tamu pada hari ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Luciana Primasari SHMH yang merupakan dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Kepada Ibu Luciana Primasari, kami persilahkan untuk memandu jalannya kuliah tamu pada hari ini. Baik, terima kasih Mbak Sally. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNS, Bapak Dr. Ismunarno SHMH. Yang saya hormati narasumber yang luar biasa dan sudah hadir di tengah-tengah kita bersama, Dr. Feby Mutiara Nelson SHMH. Yang saya hormati Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UNS, Profesor Supanto SH MHum dan Profesor Dr. Hatwini C. SH MHum, juga Bapak Ibu dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UNS sudah hadir bersama kita tadi, Ibu Dr. Sufekti, juga Bapak Ibu dosen yang lain sudah bergabung bersama kita. Dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa semua. Dan juga beberapa hadirin yang hari ini bergabung hadir bersama kita tadi agak kaget hadir bersama kita beberapa Bapak Jaksa. Selamat siang Bapak-Bapak Jaksa, sebuah kehormatan bagi kami Bapak-Bapak Jaksa berkenan join di Zoom kami dan semoga nanti kita bisa belajar bersama dan berdiskusi bersama. Baik Bapak Ibu dan adik-adik yang saya banggakan, izinkan saya Luciana Primasari yang akan menjadi moderator memandu kuliah umum pada siang hari ini. Sebelum saya berikan waktu kepada narasumber Ibu Dr. Feby Mutiara Nelson, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Silakan, Mbak Sally. Baik, beliau merupakan dosen hukum acara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sekaligus merupakan sekretaris program doktor pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menyelesaikan jenjang sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jenjang magister di program sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan menyelesaikan studi S3-nya di program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul disertasi Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi melalui konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement. Beliau lulus doktor dengan predikat cum laude. Nah, kemudian beliau juga banyak menjadi ahli di banyak kasus, sekaligus juga beliau sudah banyak melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, kalau saya sebut satu-satu itu akan panjang sekali. Nah, beliau juga produktif menghasilkan beberapa karya buku. Boleh tolong next, Mbak Sel. Baik, ini adalah beberapa buku. Ini sedikit ya dari banyak buku yang sudah beliau tulis. Jadi di 2019 beliau menulis buku mengenai plea bargain dan DPA dalam tindak pidana korupsi. Kemudian di tahun 2020 beliau menulis mengenai sistem peradilan pidana dan penanganan korupsi di Indonesia. 2022 hukum acara pidana dan dalam teori dan praktek. Dan yang terbaru yang sudah saya pegang, nah ini saya jadi kayak beauty vlogger ya, semoga kelihatan ya. Ini adalah buku terbaru beliau mengenai tindak pidana ekonomi. Maka beliau kami hadirkan di sini untuk menjadi narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Baik, kita sambut bersama Ibu Dr. Feby Mutiara Nelson SHMH. Selanjutnya kami persilahkan Dr. Feby untuk menyampaikan materinya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Luciana Primasari ini. Kalau saya adik saya nih ya Bu Lucy ini. Jadi nanti kalau sekali-sekali saya panggilnya Lucy, mohon maaf ya Bapak dan Ibu karena sudah kebiasaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya. Yang saya hormati, sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bapak Ismunarno SAMH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana. Yang saya hormati para guru besar, ada Pak Profesor Supanto di sini. Salam hormat Prof. Kemudian Bu Hartiningsi juga Prof. Salam hormat buat semuanya dan guru-guru, teman-teman saya, ada Bu Subekti di sini yang juga hadir dan mungkin yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Senang sekali bisa bertemu walaupun hanya di Zoom ya, tapi bisa melepas kangen lah ya Bapak dan Ibu semua. Saya mau ucapkan terima kasih atas undangannya untuk bisa sharing ya. Kalau saya lebih mengatakan ini akan sharing, akan lebih banyak diskusi. Apalagi tadi pas acara mulai kelihatan Bapak Jaksa satu persatu muncul ya di dalam ruangan Zoom ini. Jadi pasti akan banyak diskusi yang akan terlihat nantinya gitu ya. Izin saya boleh share sendiri biar saya enak untuk ininya, untuk pindah-pindah slide-nya. Boleh, silahkan, Dr. Febri. Oke, izin ya. Saya share sendiri. Baik, Bapak dan Ibu sudah terlihat? Sudah. Ya. Baik, Bapak dan Ibu semua, saya diminta oleh Mbak Lucy itu untuk menyampaikan kuliah umum. Ya tadi saya katakan kita adalah sharing di sini, diskusi pada intinya nanti pada yang akan kita perdalam. Bicara tentang pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dan mekanisme Deferred Prosecution Agreement. Dan Bu Lucy beberapa kali memesankan kepada saya bahwa ini adalah kaitannya dengan tindak pidana ekonomi karena mata kuliah yang diasuh di kuliah umum ini adalah tindak pidana ekonomi. Nah, oleh karena itu sebelum kita bicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, kita coba sedikit melihat apa sih tindak pidana ekonomi itu gitu ya, supaya apa hubungannya tindak pidana ekonomi itu dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan mekanisme Deferred Prosecution Agreement. Baik, Bapak dan Ibu, karena ini mahasiswa S2, saya rasa sudah sangat paham ya sebenarnya tindak pidana ekonomi itu apa. Karena kalau kita lihat definisi tindak pidana ekonomi yang kita baru lihat itu saat ini kan ada di Undang-Undang Darurat ya tahun 1955. Tapi kalau definisi secara konsep ini baru kita temukan di berbagai pendapat dari para pakar di bidang tindak pidana ekonomi. Nah, kalau saya membagi tindak pidana ekonomi itu menjadi dua pengertian. Yang pertama pengertian dalam arti luas, yang kedua, pengertian dalam arti sempit. Jadi tindak pidana ekonomi itu tidak bisa kita terjemahkan sebagaimana yang ada yang diatur dalam undang-undang darurat saja, tapi juga kita bisa melihat pendapat-pendapat yang ada yang disampaikan oleh pakar di bidang hukum pidana, khususnya tindak pidana ekonomi. Nah, jadi kita bagi dua, ada namanya tindak pidana ekonomi dalam pengertian luas dan ada tindak pidana ekonomi dalam pengertian sempit. Nah, apa itu tindak pidana ekonomi dalam arti luas dulu? Kalau kita melihat definisi yang disampaikan oleh Profesor Mardiono Resodiputro dan kemudian juga Prof. Muladi, Prof. Mardiono mengatakan bahwa tindak pidana ekonomi itu adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Di sini kita bisa lihat bahwa unsurnya yang pertama adalah perbuatan itu harus melanggar peraturan perundang-undangan. Itu unsur dari tindak pidana ekonomi, menunjukkan bahwa ada tindak pidana di situ, melanggar peraturan perundang-undangan. Tapi pelanggaran peraturan perundang-undangan ini menurut Prof. Marjono adalah hanya di bidang ekonomi dan kemudian membatasi lagi selain bidang ekonomi ada bidang keuangan. Jadi dia membedakan antara bidang ekonomi dan bidang keuangan, seolah-olah bidang keuangan bukanlah bagian dari bidang ekonomi. Dan tentu sebagai ciri dari sebuah sanksi pidana atau tindak pidana ekonomi, dia harus mempunyai sanksi pidana. Nah, ini yang dikatakan oleh Prof. Boy, apa itu tindak pidana ekonomi? Dia membagi tiga unsur. Pertama, perbuatan itu harus melanggar undang-undang. Yang kedua adalah tindak pidana itu di bidang ekonomi dan bidang keuangan. Jadi dia hanya membagi dua, ekonomi dan keuangan. Kemudian mempunyai sanksi. Itu menurut Prof. Boy yang dikatakan sebagai tindak pidana ekonomi. Nah, bagaimana Prof. Muladi menerjemahkan tindak pidana ekonomi? Kalau kita lihat definisi tindak pidana ekonomi yang disampaikan oleh Prof. Muladi, dia mengatakan bahwa tindak pidana ekonomi itu adalah tindakan ilegal, artinya tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana
tindak pidana itu bisa dilakukan oleh individu atau kelompok terorganisasi. Nah, kata-kata kelompok terorganisasi inilah nanti akan merujuk kepada korporasi salah satunya ya Bapak dan Ibu. Jadi Prof. Muladi lebih luas lagi menerjemahkan tindak pidana ekonomi untuk melihat dari siapa pelakunya. Jadi pelakunya itu selain daripada individu juga bisa dilakukan oleh kelompok terorganisasi. Nah, kelompok terorganisasi itu dulu belum diterjemahkan sebagai korporasi itu sebenarnya. Tapi kalau sekarang kalau kita melihat definisi korporasi, maka kelompok terorganisasi itu adalah bagian dari korporasi. Nah, untuk apa tindak pidana ini dilakukan oleh si kelompok tadi? Adalah untuk memperoleh keuntungan finansial atau profesional, di mana motif utamanya murni bersifat ekonomi. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi ada perbedaan antara Prof. Marjono dengan Prof. Muladi dalam menerjemahkan definisi tindak pidana ekonomi, tapi pada intinya mereka mengatakan bahwa tindak pidana ekonomi itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang ilegal, yang dilakukan oleh bisa orang, bisa dilakukan oleh sebuah kelompok organisasi tertentu, tapi fokusnya adalah tentang ekonomi, di mana ekonomi ini di Prof. Marjono itu membedakan ada ekonomi dalam bidang memang bidang ekonomi dan di bidang keuangan. Beliau memisahkan antara bidang ekonomi dan keuangan. Sementara Prof. Boy itu memisahkan bahwa motifnya adalah utamanya adalah bersifat ekonomi. Dia tidak memisahkan antara si bidang keuangan dengan si ekonomi itu sendiri. Jadi lebih luas pengertian ekonomi yang disampaikan oleh Prof. Muladi dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Marjono. Nah, ini pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti luas menurut pakar-pakar yang ada di Indonesia. Karena kita tidak bisa menyandingkan dengan pakar yang ada di luar karena tindak pidana ekonomi di sana juga agak berbeda, sehingga saya langsung saja mengerucut kepada definisi tindak pidana ekonomi yang banyak disampaikan oleh pakar-pakar di Indonesia yang pada intinya ada tetap aja perbuatan yang melanggar, ada sanksi pidana dilakukan oleh orang atau korporasi gitu ya, dan itu adalah di bidang ekonomi. Nah, itu dalam arti luas. Nah, sekarang kita coba melihat dalam arti sempit. Kalau kita melihat dalam arti sempit, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi itu sebenarnya sudah ada dari tahun 1955. Itu yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 55. Di mana kalau kita membaca NA dari si undang-undang ini, di situ terlihat bahwa tujuan dari pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi ini sesuai dengan kebutuhan negara pada saat itu. Di mana dia itu dibentuk untuk menyatukan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pengusutan atau penindakan kejahatan yang merusak perekonomian dan keuangan negara. Nah, di sini kata-kata perekonomian dan keuangan negara itu dibatasi lagi ruang lingkupnya, karena yang dibatasi itu adalah hanya untuk bidang-bidang tertentu. Jadi tidak perekonomian dalam arti luas di sini, tidak secara keuangan negara dalam arti luas, tapi dibatasi untuk kejahatan tertentu. Contohnya kejahatan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 55 ini yang dikatakan dengan kejahatan ekonomi itu adalah kejahatan terhadap devisa, terkait dengan penyelundupan, pelanggaran izin ekspor impor, pelanggaran ketentuan mengenai harga, persediaan, distribusi barang penting. Karena pada saat itu kita kan baru merdeka ya, dan Indonesia pada saat itu perlu mengatur tentang penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terkait dengan devisa negara dan pelanggaran izin ekspor impor. Karena pada saat itu banyak terjadi ilegal dalam proses ekspor impor gitu ya di Indonesia, dan kemudian juga terjadi persaingan terhadap penentuan harga dan distribusi barang di Indonesia. Nah, oleh karena itu dibuatlah undang-undang darurat ini. Makanya judulnya darurat, tapi sampai sekarang masih darurat gitu ya, nggak dicabut-cabut undang-undangnya. Nah, kemudian kewenangan khusus ini diberikan oleh si undang-undang ini untuk dapat dilakukan penyidikan oleh pihak-pihak tertentu seperti pejabat bea cukai, pejabat Kementerian Perdagangan. Makanya bea cukai itu juga punya keunikan tersendiri dalam hal penyidikan kalau seandainya dia menegakkan hukum dalam bidang tindak pidana ekonomi, khususnya untuk yang berhubungan dengan bea cukai dan tadi terkait dengan izin ekspor impor dan segala macam. Dan itu juga berdampak kepada Deperindak. Nah, ini definisi tindak pidana ekonomi dalam arti sempit. Jadi kenapa akhirnya kita bisa masuk ke korporasi? Karena tadi kita melihat definisi tindak pidana ekonomi itu bisa juga dilakukan oleh si korporasi. Nah, itu Bapak dan Ibu definisi yang kita bisa lihat tentang tindak pidana ekonomi. Nah, kemudian apa yang menjadi ciri khas dari tindak pidana ekonomi? Tadi kan Prof. Marjono kemudian juga Prof. Muladi menyampaikan pengertian tindak pidana ekonomi itu
Ya pokoknya di bidang ekonomi kesannya gitu ya. Walaupun Prof Boy membedakan lagi, Mardiono membedakan lagi antara tindak pidana ekonomi dalam bidang ekonomi dan keuangan. Tapi kan pada intinya tetap adalah di bidang ekonomi. Nah, kita bisa melihat karakteristik dari tindak pidana ekonomi. Yang pertama dia harus low risk dan high profit, di mana kejahatan itu menjanjikan keuntungan besar dengan resiko yang dianggap rendah dan dominan dilakukan oleh subjeknya korporasi. Nah, sekali lagi di sini karakteristiknya itu kebanyakan tindak pidana ekonomi itu ternyata berdasarkan penelitian banyak dilakukan oleh korporasi. Makanya penting hari ini kita bicara tentang pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dan hubungannya dengan bagaimana penegakan hukum dalam hal tindak pidana korporasi seandainya korporasi diminta pertanggungjawaban. Kemudian aktivitasnya itu dibuat seolah-olah sah. Jadi kejahatan tadi menjanjikan keuntungan yang besar, kemudian seringkali bersembunyi atau dilakukan di dalam kerangka aktivitas bisnis. Nah, dan perdagangan yang berstatus legal atau sah. Nah, kemudian dampak dari perbuatan si tindak pidana ekonomi ini merupakan kejahatan yang melanggar kepentingan negara serta masyarakat luas. Tidak hanya berdampak pada korban individual, tapi juga berdampak kepada korban dalam arti masyarakat dalam hal ini. Nah, itu karakteristik tindak pidana ekonomi itu sendiri, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita coba lihat setelah adanya KUHP 2023, kita melihat bahwa ternyata pengaturan tentang pertanggungjawaban tindak pidana ekonomi itu juga sekarang diatur di dalam KUHP yang baru. Dengan berlakunya pertanggungjawaban tindak pidana ekonomi diatur di dalam KUHP yang baru, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mempelajari tindak pidana apa saja yang ternyata nyambung dengan definisi tindak pidana ekonomi yang ada di dalam KUHP 2023. Karena KUHP tidak menerjemahkan apa itu tindak pidana ekonomi. Tapi kita bisa melihat dari karakteristik tadi bahwa tindak pidana yang ada diatur di dalam KUHP 2023 itu ternyata merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi. Nah, nanti juga kita akan melihat bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi itu seandainya dimintakan pertanggungjawaban tindak pidana ekonomi. Karena bicara material kita harus bicara formilnya juga supaya kita juga mempunyai kesatuan yang utuh pandangan kita terhadap tindak pidana ekonomi, ya. Nah, kalau kita lihat definisi tadi dan karakteristik dari tindak pidana ekonomi yang saya sampaikan tadi, ternyata di dalam KUHP itu ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi. Yang pertama adalah tentang tindak pidana korupsi. Ini dapat kita temui di pasal 603 sampai 606, di mana di situ sifatnya dapat merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, serta pembuatan suap. Dan ini pasti berdampak terhadap masyarakat dan negara. Yang kedua adalah penipuan. Nah, penipuan atau fraud di seluruh negara di dunia saya rasa mengatur ini sebagai tindak pidana ekonomi. Ini yang lebih betul-betul terlihat korbannya apabila tindak pidana itu dilakukan yang berhubungan dengan fraud dan korbannya cukup banyak, ya. Itu karena apa? Karena sering kita lihat misalnya kayak kasus robot trading, kayak kasus flash travel atau abutur, itu kan sebenarnya tindak pidana penipuan. Itu adalah sebenarnya fraud. Yang kalau kita masuk ke tindak pidana umum, kalau kita mengatakan ini bukan tindak pidana ekonomi, itu akan penanganannya akan berbeda kalau kita menganggap ini adalah tindak pidana ekonomi atau ini adalah tindak pidana umum. Nah, kemudian juga tentang pencucian uang, itu juga ternyata juga masuk ke dalam tindak pidana ekonomi kalau kita melihat dari karakteristiknya, dan kemudian penipuan, dan kemudian juga perbuatan curang, penggelapan dan perbuatan curang. Nah, ini beberapa tindak pidana ekonomi yang kita bisa lihat di dalam KUHP 2023 yang ternyata bisa masuk ke dalam karakteristik tindak pidana ekonomi. Nah, kemudian setelah kita melihat pengaturannya di dalam KUHP, tentu pertanggungjawaban tindak pidana korporasi yang dalam bidang tindak pidana ekonomi ini tidak bisa terlepas hanya kita bicara tentang hukum materialnya. Kita juga harus berbicara bagaimana penegakan hukumnya seandainya tindak pidana ekonomi tadi dilakukan oleh korporasi. Karena tadi kan bisa dilakukan oleh individu, bisa dilakukan oleh korporasi. Kalau dilakukan oleh individu itu sudah tidak ada perdebatan. Kalau dilakukan oleh individu, kalau kita bawa ke dalam ranah hukum acara sekarang yang berlaku, itu banyak ranah yang bisa diselesaikan dengan mekanisme tindak pidana ekonomi jika pertanggungjawabannya diminta kepada si individunya atau penanggung jawab si korporasinya. Misalnya, kalau misalnya fraud tadi dilakukan oleh individu, maka kita lihat ancaman hukumannya berapa tahun, apakah dia baru pertama kali melakukan tindak pidana atau bukan, apakah
ada keinginan dia untuk melakukan pertanggungjawaban. Nah, itu ada beberapa mekanisme yang bisa diselesaikan kalau seandainya tindak pidananya itu tadi misalnya bentuknya fraud, kemudian fraudnya itu di bawah 5 tahun, misalnya apakah menggunakan RG atau apakah akan menggunakan model penyelesaian plea bargaining atau apakah menggunakan model dengan pengakuan bersalah saksi mahkota. Nah, itu untuk individu ada diciptakan oleh KUHP yang baru terkait dengan alternatif-alternatif penyelesaian perkara tindak pidana korporasi di bidang tindak pidana ekonomi. Nah, sekarang kita coba melihat kalau seandainya pelakunya korporasi, kita akan fokus kepada pelaku korporasi saat ini. Karena kalau kita bicara semuanya saat ini, kayaknya waktunya nggak cukup. Kita akan fokus ke korporasi dan kemudian ke arah deferred prosecution agreement, karena deferred prosecution agreement itu adalah salah satu cara penyelesaian perkara pidana, dalam hal ini pelakunya tindak pidananya korporasi dalam bidang ekonomi. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa kita harus bicara tentang latar belakang pengaturan acara tindak pidana korporasi ini? Yang pertama, bahwa kita melihat tadi di dalam hukum material mengatur tentang tindak pidana, pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Tapi kalau seandainya KUHP tidak diperbaiki atau direvisi gitu ya, atau tidak dibuat KUHP yang baru, maka yang akan terjadi adalah KUHP tidak bisa berjalan yang berhubungan dengan tindak pidana korporasi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di KUHP 81, KUHP 81 itu tidak ada mengatur tentang hukum acara tindak pidana korporasi. Jadi materialnya diatur di KUHP, KUHP-nya kalau kita pakai yang 81, dia tidak ada mengatur bagaimana hukum acara tindak pidana korporasi. Sementara pengaturan hukum tindak pidana korporasi itu selama ini hanya menggunakan Perma dan Perja. Nah, oleh karena itu banyak hal yang mengakibatkan KUHP itu harus segera diundangkan juga setelah berlakunya KUHP 1/2023 agar hukum formilnya bisa berjalan bersamaan dengan si hukum materialnya tadi. Walaupun kita tahu banyak kelemahan-kelemahan dalam KUHP yang baru, tapi memang KUHP yang baru itu diharapkan segera hadir gitu untuk supaya ada hukum formil dari si hukum material tentang pertanggungjawaban tindak pidana korporasi tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi tadi yang latar belakangnya bahwa seringkali korporasi ini kalau kita menggunakan pakai Perma dan pakai Perja, sering masih terdapat perbedaan penafsiran tentang penanggung jawab tindak pidana korporasi. Kapan korporasi itu harus bertanggung jawab, kapan si penanggung jawab korporasi harus bertanggung jawab, apakah mereka boleh bertanggung jawab itu sifatnya ataukah mereka harus dua-duanya, ataukah sifatnya dan atau, itu masih sampai saat ini saya rasa penegak hukum masih mengalami keraguan gitu dalam hal mereka membuat dakwaan terhadap korporasi. Nah, sehingga kita berharap dengan adanya KUHP yang baru dan kemudian peraturan pelaksanaan dari KUHP yang baru itu tidak menimbulkan lagi perbedaan penafsiran atau paradigma. Tapi sayangnya kalau kita baca KUHP, terus kita baca KUHP tentang pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dan bagaimana hukum acaranya, itu masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga pasti dalam prakteknya akan menimbulkan keraguan juga bagi para penegak hukum. Nanti kan di sini ada Bapak Jasa yang mungkin mengalami hal-hal yang seperti itu, yang mungkin akan kita diskusikan nanti ke depan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat definisi korporasi, pertanggungjawaban korporasi yang ada di KUHP dengan KUHP itu ada masalah apa gitu ya. Nah, kemudian juga di dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi, seringkali kita melihat kegalauan dalam penjatuhan pidana bagi korporasi yang harus dimintakan pertanggungjawaban. Seringkali pemegang saham itu di dalam dakwaan bergelindan dengan beneficiary owner, dengan direktur, dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam sebuah korporasi. Misalnya, pasal yang digunakan itu dakwaannya ditujukan kepada beneficiary owner sebenarnya. Tapi dakwaan yang dipakai oleh jaksa seringkali itu adalah kepada pasal yang sebenarnya itu berlaku untuk direktur, bukan untuk beneficiary owner. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi permasalahan di dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi. Makanya selama ini penegak hukum lebih senang untuk menerapkan hukuman atau dakwaan bagi pelaku tindak pidana korporasi itu lebih kepada penanggung jawabnya daripada kepada si korporasinya. Karena batasan antara si korporasi dengan penanggung jawab korporasi ini sering menjadi tidak clear atau bias dalam pelaksanaannya.
Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, salah satu guidance dalam menetapkan siapa yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korporasi, maka salah satunya kita bisa melihat prinsip tanggung jawab terbatas yang ada di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PT, di mana di sana dikatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Ini kan batasan yang ada di PT, tapi seringkali batasan-batasan yang ada di Undang-Undang PT tidak dijadikan sebagai rujukan oleh penegak hukum apabila mereka mendakwa seseorang dengan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Nah, uh, padahal kita juga mengenal ada piercing the corporate veil ya di dalam korporasi yang harus kita pahami dulu. Nah, ini yang harus kita pahami terkait dengan tindak pidana korporasi, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian sekarang kita coba melihat bagaimana KUHP mengatur tentang korporasi ini dalam KUHP. Nah, di dalam KUHP, kata korporasi itu muncul sebanyak 72 kali dalam batang tubuh KUHP yang baru. Ini menegaskan bahwa fokus hukum saat ini adalah pada entitas dari si korporasi itu. Nah, cakupannya pengaturan detail korporasi itu mencakup seluruh tahapan mulai dari proses penyelidikan, kemudian pelaksanaan putusan akhir, itu ada di dalam KUHP yang baru. Nah, di dalam KUHP yang baru ini juga ada beberapa alternatif penyelesaian perkara pidana yang juga berlaku untuk korporasi. Ada berbagai macam alternatif yang diciptakan oleh KUHP yang baru untuk menyelesaikan perkara pidana. Misalnya kita lihat ada mekanisme restoratif justice. Itu adalah alternatif baru yang diciptakan oleh KUHP yang baru yang diatur di dalam KUHP yang baru. Walaupun Bapak dan Ibu sudah mengenal restoratif justice jauh sebelum KUHP baru diundangkan, yaitu melalui Perja, Perkapolri, dan Perma. Tapi semuanya sekarang saat ini sudah tidak berlaku karena sudah ada diatur di dalam KUHP yang baru. Dengan diaturnya dia di dalam KUHP yang baru, maka rujukan terkait dengan restoratif justice itu merujuk kepada KUHP yang baru. Nah, kemudian juga ada alternatif lain penyelesaian perkara pidana yang diatur di dalam KUHP yang baru, yaitu tentang plea bargaining. Ya, nanti kita akan lihat perbedaannya satu sama lain apa. Kemudian ada lagi alternatif lain yang ada di dalam KUHP yang baru terkait dengan penyelesaian perkara pidana adalah tentang Deferred Prosecution Agreement. Nah, Deferred Prosecution Agreement inilah yang akan kita bahas lebih jauh untuk beberapa jam ke depan atau untuk kita diskusikan ke depan. Tapi sebelum kita melihat apa itu Deferred Prosecution Agreement, kita akan melihat dulu apa itu korporasi, ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita melihat antara KUHP dan KUHP baru, itu mengatur definisi korporasi itu tidak terlalu berbeda. Jadi kalau dari kata definisinya apa korporasi itu tidak berbeda antara KUHP dan KUHP. Tapi nanti kalau pertanggungjawabannya siapa yang bertanggung jawab antara KUHP dan KUHP terdapat perbedaan. Nah, sekarang kita coba lihat dulu dari definisi. Kalau kita lihat definisinya secara garis besar, kita ambil inti definisi korporasi yang ada di KUHP dan KUHP baru itu adalah merupakan kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan yang diakui dalam sistem hukum. Ya, jadi kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan yang diakui dalam sistem hukum. Di mana kumpulannya tadi itu bisa berbentuk badan hukum, bisa berbentuk tidak berbadan hukum, ya. Nah, yang berbentuk badan hukum itu di dalam KUHP dan KUHP itu dinyatakan contohnya adalah perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD dan BUMDes yang dimana juga dinyatakan di situ bentuk organisasi lain yang serupa dengan itu. Kemudian yang tidak berbadan hukum, contohnya adalah perkumpulan biasa, firma, persekutuan komanditer, dan badan usaha sejenis dengan perkumpulan biasa, firma, dan sekutu komanditer. Artinya, dia akan membuka bentuk usaha-usaha lain ke depannya yang baik itu berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, selain dari apa yang sudah diatur dalam undang-undang saat ini. Nah, itu yang diatur di dalam KUHP yang baru, Bapak dan Ibu, definisi dari si korporasi ini. Nah, kalau kita melihat hukum acaranya, hukum acara dari subjek korporasi itu kita temukan di dalam bagian umum definisi penyelidikan dan penyidikan. Dia mengatur bahwa korporasi itu juga bisa dipidana, kemudian ada penyelidikan diatur oleh siapa dilakukannya, itu juga diatur di sana. Kemudian di bagian ketiga ada perjanjian penundaan penuntutan, ini khusus sendiri dan ini cukup banyak pasalnya, ada kalau tidak salah kurang lebih 17 pasal gitu ya, 17 ayat di pasal ini. Nah, ini nanti akan kita bedah.
kemudian dakwaannya juga diatur, bagaimana pertanggungjawaban korporasi diatur, pengenaan tindak pidananya juga, bentuk putusannya, siapa yang dipanggil, pelaksanaan putusan, itu ada di dalam pasal 326 sampai 352 KUHP, Bapak dan Ibu. Nah, di dalam KUHP yang baru juga selain mengatur definisi korporasi, kemudian siapa yang dimintakan pertanggungjawaban, juga mereka mengatur tentang restitusi oleh korporasi. Ini diatur di pasal 181. Nah, di dalam hal kekayaan korporasi tidak mencukupi pembayaran restitusi, maka dapat dilakukan tindakan hukum berupa penutupan sebagian tempat usaha korporasi, pencabutan izin usaha korporasi. Nah, ini nanti kita akan lihat di mana tambahan ini seolah-olah menjadi bagian sebagai hukum tambahan, padahal mestinya kalau dalam korporasi dia menjadi hukuman yang utama. Kemudian panggilan terdakwa disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi yang tercantum dalam anggaran dasar, ini juga diatur di dalam KUHP yang baru. Nah, sekarang di dalam KUHP kita coba lihat tentang pertanggungjawaban tindak pidana korporasi itu diaturnya seperti apa. Kalau di dalam KUHP, pertanggungjawaban tindak pidana korporasi itu dapat dikenakan terhadap korporasi itu sendiri dan atau pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab korporasi. Jadi sifatnya di dalam KUHP pengaturannya yang bertanggung jawab itu bisa korporasinya saja, bisa juga korporasi dan penanggung jawab korporasi. Sementara kalau kita lihat di KUHP, yang bertanggung jawab itu korporasi dan penanggung jawab korporasi. Nah, ini kan satu hal yang sangat signifikan perbedaannya, dan ini nanti akan menimbulkan permasalahan di dalam pelaksanaannya. Nah, kalau kita lihat siapa itu penanggung jawab korporasi, penanggung jawab korporasi itu adalah yang pertama pengurus yang mempunyai jabatan fungsional. Siapa itu pengurus yang punya jabatan fungsional? Contohnya direktur, komisaris, manajer-manajer tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, itu adalah pengurus jabatan fungsional. Kemudian ada pemegang kendali atau beneficiary owner, ada pemberi perintah, ada pemilik manfaat, dan kemudian nanti ada pengurus lain yang atau pihak lain yang melakukan tindak pidana bersama dengan korporasi. Nah, ini yang dikatakan dengan ketentuan korporasi di dalam ini. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dalam apabila korporasi yang dijadikan sebagai tersangka ya atau terdakwa. Ini diatur di pasal 327, di mana pemanggilan terhadap korporasi dapat diwakili oleh penanggung jawab korporasi. Nah, penanggung jawab korporasi dalam pemeriksaan wajib hadir dalam pemeriksaan korporasi. Nah, ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan, penanggung jawab korporasi ininya siapa pada saat penyelidikan ini? Apakah penanggung jawab korporasi itu bergradasi? Yang dipanggil dulu adalah penanggung jawab yang artinya di sini adalah pejabat fungsional, atau langsung ke beneficiary owner-nya, atau mereka bisa dipanggil dua-duanya. Nah, ini kan juga nanti dalam prakteknya akan sering menimbulkan permasalahan karena PP tentang ini belum keluar. Kalau kita bicara di sini penanggung jawab korporasi, kalau kita kembali ke yang tadi di atas ini Bapak dan Ibu lihat, di sini kan ada pengurus jabatan fungsional, ada pemegang kendali, ada pemberi perintah, ada pemilik manfaat. Nah, kalau seandainya korporasi ini dipanggil, apakah yang akan dipanggil itu pengurus jabatan fungsional ini, atau pemegang kendali, atau pemberi perintah, atau pemilik manfaat, kalau memang ada semua di dalam sebuah korporasi, atau salah satunya? Nah, kalau salah satunya apa gradasi dulu, apakah si pengurus dulu gitu ya, sesuai dengan anggaran dasar. Nah, ini penting untuk diatur sebenarnya di dalam PP, karena kalau kita baca di sini hanya dikatakan dapat diwakili oleh penanggung jawab korporasi, berarti bisa salah satunya tanpa melihat ada gradasi dulu siapa yang akan dipanggil terlebih dahulu untuk mewakili korporasi seandainya korporasi itu menjadikan sebagai tersangka atau terdakwa, atau semuanya bisa dipanggil gitu ya. Nah, ini untuk permasalahan yang ada di dalam penyelidikan atau penyidikan korporasi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita lihat untuk orang perorangan itu ada mekanisme ARJI dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korporasi. Nah, ternyata di dalam korporasi pun kalau kita melihat di pasal 327, dia juga bisa dilakukan mekanisme keadilan restoratif terhadap korporasi seandainya korporasi dimintakan pertanggungjawaban dan dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa. Tadi pagi ada teman dari Unlam gitu ya menanyakan kepada saya, kalau seandainya korporasi mau didakwa dengan tindak pidana lingkungan, apakah bisa pakai ARJI? Nah, pertanyaannya gitu ya. Nanti kita akan lihat. Ya. Pada intinya di korporasi ini, tindak pidana korporasi ini ternyata dibuka ruang untuk melakukan mekanisme keadilan restoratif. Tapi apakah bisa untuk tindak pidana tertentu? Nah, itu yang masih nanti kita diskusikan. Nah, syaratnya ini agak berbeda dengan yang untuk orang. Kalau yang untuk orang kan
tindak pidana pertama kali dilakukan oleh korporasi sama. Orang kan juga begitu ya. Untuk restoratif justice syaratnya tindak pidana pertama kali dilakukan oleh si korporasi. Tapi yang berbeda adalah di syarat kedua, dan syarat ketiga. Di syarat kedua, korporasi melakukan ganti rugi atau restitusi terhadap korban dan atau ganti rugi terhadap negara dan atau tindakan korektif lainnya yang dianggap perlu oleh penyidik. Di sini seolah-olah tidak ada syarat bahwa ini baru pertama kali dilakukan oleh tidak ada syarat ancaman hukuman 5 tahun ke bawah. Sementara kalau untuk orang perorangan ada syarat bahwa ancaman hukumannya harus 5 tahun ke bawah. Nah, artinya kalau lingkungan ancaman hukumannya 6 tahun bisa apa tidak gitu kan pertanyaannya. Nah, korupsi ancaman hukumannya yang sekian itu bisa apa tidak gitu pakai ADI kalau seandainya korporasi melakukan tindak pidana. Di sini hanya dibatasi tindak pidananya baru pertama kali dilakukan, korporasi mau membayar restitusi dan ganti rugi, kemudian ada tindakan korektif lain yang dianggap perlu oleh penyidik. Nah, apakah ini ternyata tujuannya adalah kaitannya dengan DPA nantinya? Nah, ini yang mungkin juga bisa kita diskusikan ke depan, Bapak dan Ibu. Nah, tadi sudah kita bahas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korporasi, walaupun kalau kita bicara tentang upaya paksa, tindak pidana korporasi itu masih ada perbedaan yang sangat sangat kalau menurut saya aneh gitu ya. Tindak pidana korporasi itu diakui, tapi kalau kita bicara tentang upaya paksanya masih untuk ke orang. Kan upaya paksa yang untuk orang itu misalnya apa Bapak dan Ibu? Misalnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat itu kan berlaku untuk sebagian besar adalah untuk orang pelakunya. Tapi bagaimana dengan korporasi? Apa upaya paksa untuk korporasi itu nggak match di KUHAP-nya. KUHAP tidak mengatur bagaimana bentuk upaya paksa di dalam korporasi, seandainya korporasi dimintakan pertanggungjawaban. Nah, itu untuk penyelidikannya. Nah, sekarang kita masuk ke penuntutan untuk korporasi. Nah, untuk penuntutan korporasi saat ini ada alternatif lain selain dari restoratif justice dan hukum acara biasa ya tentu ya Bapak dan Ibu. Di dalam KUHAP itu tetap mengatur bagaimana tindak pidana itu diselesaikan dengan jalur yang biasa. Jadi bukan berarti alternatif-alternatif tadi itu adalah jalur yang utama. Jadi jalur utamanya di dalam KUHAP itu retributif itu masih ada. Jadi masih ada jalur pembalasan. Misalnya juga tadi tindak pidana umum itu tetap sampai orang itu dihukum seperti jalur pemeriksaan acara biasa itu ada. Tidak berarti dengan adanya mekanisme PB, ada mekanisme ADI yang biasa jadi tidak ada, tidak. Jadi dia tetap berjalan bersamaan. Cuma ada pilihan-pilihan yang akan bisa diterapkan dengan syarat-syarat tertentu. Begitu juga dengan si korporasi. Korporasi ini kalau seandainya dia dimintakan pertanggungjawaban, dia juga bisa berdiri sendiri. Maksudnya si korporasi ini juga bisa pakai hukum acara yang biasa, di mana seperti apa yang sudah berjalan selama ini dengan peraturan Perja dan Perma yang pernah mengatur tentang hukum acara tindak pidana korporasi. Tapi sekarang dia diberikan alternatif lain. Oh, kalau orang tadi ada arji, ada diversi, ada mediasi penal, ada plea bargain. Kalau korporasi masa iya langsung pakai hukum acara biasa aja apa nggak ada mekanisme-mekanisme lain yang perlu kita pikirkan. Nah, itulah kemudian ada alternatif lain pembentuk undang-undang memasukkan mekanisme alternatif lain dalam penyelesaian perkara pidana tindak pidana korporasi yaitu melalui Deferred Prosecution Agreement. Nah, Deferred Prosecution Agreement ini itu berasal dari kata Deferred Prosecution dan Agreement. Deferred itu artinya menunda, prosecution itu artinya tuntutan, agreement itu artinya perjanjian. Jadi, Deferred Prosecution Agreement itu adalah perjanjian penundaan penuntutan. Antara siapa? Deferred Prosecution Agreement itu adalah satu mekanisme penundaan perjanjian penuntutan yang dilakukan antara terdakwa dan di mana terdakwanya adalah pelaku korporasi dan penuntut umum. Jadi lihat di sini yang melakukan itu adalah penuntut umum dan terdakwanya itu adalah korporasi. Apa tujuan dari DPA ini? Tujuan dari DPA ini adalah sebenarnya untuk fokusnya itu adalah pertama meningkatkan tingkat kepatuhan hukum korporasi. Ya, jadi company compliant itu merupakan satu hal yang merupakan tujuan dari sebuah DPA. Kemudian memastikan pemulihan kerugian akibat tindak pidana dan kemudian mendorong efisiensi dalam sistem peradilan pidana. Nah, bagaimana bentuk surat dakwaan dalam korporasi nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kita masuk langsung saja ke bagaimana bentuk dari pelaksanaan Deferred Prosecution Agreement ya Bapak dan Ibu. Sebentar, saya ini dulu. Oke, nah ini dulu. Sebelum kita masuk bagaimana mekanisme Deferred Prosecution Agreement, kita coba lihat lagi
kapan tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh sebuah korporasi, ya. Kalau kita melihat pasal 46 sampai 47 KUHP, di situ dikatakan tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh yang pertama adalah pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, tadi penanggung jawab korporasi. Yang kedua dilakukan oleh pemberi perintah atau dilakukan oleh pemegang kendali, dan kemudian atau pemilik manfaat, kemudian orang yang bertindak untuk datang sama korporasi berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain. Nah, si penanggung jawab korporasi ini, Bapak dan Ibu, 1 sampai 4 itu sifatnya tidak semuanya harus ada, bisa bersifat pilihan, ya. Nah, saat ini yang paling banyak dilakukan oleh penegak hukum untuk menentukan siapa penanggung jawabnya itu lebih banyak kepada si pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, dalam arti yang paling banyak itu adalah direktur atau komisarisnya yang didakwa. Jarang sekali pemberi perintah atau pemegang kendali. Sekalinya ada pemegang kendali, ada diskursus. Pasal yang diterapkan tidak tepat karena pasal yang diterapkan itu hanya untuk direksi harusnya atau pemegang saham, bukan terhadap si pemegang kendali. Karena pemegang kendali, pemilik manfaat itu bukan hal yang sama dengan pemegang saham. Nah, ini yang suka terjadi permasalahan di dalam memahami tentang struktur organisasi dan siapa yang harus bertanggung jawab dalam sebuah organisasi, Bapak dan Ibu. Kita harus paham dulu pemberi perintah itu apa, siapa dia, pengurus yang memiliki kedudukan fungsional itu siapa, pemegang kendali itu siapa, dan pemilik manfaat itu siapa. Bagaimana menerapkan pasal-pasal terhadap mereka, jangan sampai dia didakwa dengan sebagai beneficiary owner, pasal yang dipakai adalah pasal sebagai pemegang saham. Ya, karena berbeda pasal untuk beneficiary owner dengan pemegang saham, apalagi pasal pemegang kendali. Itu juga belum tentu pemegang kendali adalah pasal yang berlaku untuk direktur atau yang berlaku untuk si komisaris. Jadi ini yang sering menjadi diskursus di dalam penegakan tindak pidana korporasi yang menjadi masalahnya. Nah, kemudian kapan korporasi bisa dipidana? Tadi kan siapa yang bertanggung jawab. Sekarang kapan dia bisa dipidana? Ada banyak teori tentang pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, mulai teori identification, pertanggungjawaban mutlak, pertanggungjawaban pengganti. Dan kalau kita tanya kepada kejaksaan, mereka menganut teori yang mana? Dan jawabannya adalah mereka menganut semua teori, gitu ya. Jadi sangat lentur dalam menetapkan siapa, kapan sebuah pidana itu dapat dilakukan. Bisa saja kalau itu dilakukan oleh pengurus bersama-sama dengan si korporasi itu pakai identifikasi. Kemudian juga bisa baru niat jahatnya saja atau membiarkan sebuah tindak pidana itu mereka gunakan juga, gitu ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu menganut semua teori yang ada di dalam teori-teori tentang pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke mekanisme DPA, Bapak dan Ibu. Nah, tadi saya mengatakan kenapa DPA perlu diatur. Yang pertama adalah karena adanya KUHP yang mengatur tentang pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, sementara hukum acaranya, kalau kita baca KUHP 81, tidak ada yang mengatur tentang hukum acara tindak pidana korporasi. Yang kedua, bahwa kalau orang pelakunya orang perorangan, maka alternatif penyelesaian perkara pidananya cukup banyak ada di dalam KUHP. Tapi untuk yang pelakunya korporasi belum ada alternatif penyelesaian perkaranya. Jadi pembentuk undang-undang membentuk ada satu mekanisme alternatif penyelesaian perkara untuk korporasi kalau korporasi melakukan tindak pidana, yaitu tadi disebut dengan Deferred Prosecution Agreement tadi. Nah, yang melatar belakangi lagi yaitu kalau Bapak dan Ibu tahu kasus Rolls-Royce, kalau pernah dengar ya Bapak dan Ibu, di mana Rolls-Royce ini adalah yang menjual mesin Boeing pesawat gitu ya. Dan salah satu yang membelinya adalah PT Garuda ya. Jadi Garuda membeli mesin dari Rolls-Royce. Kasus yang terjadi adalah pada kasus ini di mana Rolls-Royce ini punya kebijakan korporasi, di mana korporasinya ini membuat kebijakan mereka akan memberikan marketing fee kepada perusahaan atau kepada orang yang membeli mesin dari mereka. Nah, marketing fee ini kalau dalam hukum bisnis itu kan satu hal yang biasa gitu ya. Biasalah kita jual tanah ada fee gitu ya, jual ini ada fee, itu suatu hal yang biasa dan tidak melanggar hukum sebenarnya kalau mereka bikin itu peraturan untuk korporasinya mereka. Tapi kenapa jadi melanggar hukum? Kenapa akhirnya mereka dipidana dengan banyaknya tuntutan dari mereka dari berbagai negara, mulai dari Inggris, Amerika, Brazil, Prancis, Singapura menggugat mereka dan kemudian membawa mereka ke dalam mekanisme Deferred Prosecution Agreement ini. Alasannya adalah ternyata memberikan marketing fee kepada perusahaan, di mana perusahaan itu adalah perusahaan BUMN, atau di mana marketing fee itu diberikan kepada pejabat negara, dan itu diberikan
oleh si perusahaan yang tadi mempunyai kebijakan itu merupakan pidana. Misalnya untuk Indonesia, dengan dia memberikan marketing fee kepada direktur Garuda pada saat itu, maka berdasarkan hukum Indonesia, itu adalah masuk ke mekanisme suap atau termasuk tindak pidana suap. Karena dia masuk tindak pidana suap, maka masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Nah, masalahnya di Indonesia dia bukan merupakan tindak pidana korporasi. Karena apa? Karena diterima oleh hanya individu-individu yang ada di dalam si korporasi tadi. Dalam hal ini pada saat itu diterima oleh direkturnya dan beberapa manajer yang menerima marketing fee dari si Garuda tadi, dari si Rolls tadi. Nah, seandainya Indonesia menganggap seandainya dia tidak menerima marketing fee, tentu harga pesawatnya juga tidak sebegitu. Nah, kan marketing fee ini kan udah dihitung juga oleh si korporasi tadi gitu ya. Karena dia sudah menghitungnya, makanya harga pesawat jadi mahal. Jadi seolah-olah ada suap dan ada markup di situ gitu ya. Karena dihitung marketing fee sebagai harga pesawat. Nah, seandainya tidak menerima si suap tadi, tidak bribery itu tidak diterima oleh si direktur dan orang-orang pejabat di sana, maka harga pesawat, mesin pesawat itu tidak akan seharga sebegitu gitu. Nah, maka dianggap sebagai sebuah kejahatan. Dan ternyata tidak hanya Indonesia menganggap itu sebagai sebuah kejahatan dan tindak pidana korupsi. Ternyata di Amerika, di Inggris, Brazil, dan Prancis itu juga dikatakan sebagai bribery, itu juga dikatakan sebagai suap. Nah, oleh karena itu, waktu itu Rolls ini akan didakwa oleh jaksa penuntut umum, tapi kemudian ada mekanisme yang ditawarkan, yaitu yang disebut dengan deferred prosecution agreement itu. Jaksa penuntut umum menawarkan dan ada permohonan dari beberapa negara untuk mereka melakukan yang namanya deferred prosecution agreement ini. Ibarat katanya bahasa mudanya, Pak jaksa penuntut umum, tolong ditunda dulu penuntutan terhadap saya. Kesalahan-kesalahan saya apa saja, apakah tidak bisa saya perbaiki, dan kemudian kami akan membayar kalau seandainya kami memang ada harus dikenakan uang pengganti, denda, ganti rugi, dan segala macam. Dan kami akan perbaiki tata kelola korporasi kami. Karena korporasi kami adalah korporasi yang cukup kuat untuk menunjang perekonomian di negara ini. Gitu ya. Intinya seperti itulah mereka mengatakan. Dan akhirnya dipilihlah model DPA ini. Dan kenapa dipilih model DPA? Karena Bapak Ibu harus tahu, hukuman terberat bagi sebuah korporasi itu adalah hukuman mati bagi korporasi adalah dicabut izin, tidak boleh berusaha lagi. Itu hukuman mati bagi sebuah korporasi. Seandainya kita bayangkan Rolls-Royce saat itu pakai acara biasa dan kemudian dicabut izinnya, tidak boleh beroperasi lagi. Saat itu apa yang terjadi? Yang terjadi pasti akan terjadi pengangguran besar-besaran di dunia. Karena Rolls itu tidak hanya ada di Inggris, dia ada di berbagai negara, punya cabang banyak, holding company dan segala macam di berbagai negara. Yang jumlah SDM-nya itu jutaan jumlahnya. Kemudian tentu pajak negara juga akan berkurang jauh dengan ditutupnya atau dicabutnya izin si Rolls tadi. Kemudian juga akan terjadi banyak gugatan-gugatan terkait dengan perbuatan melawan hukum atau one press yang akan mereka lakukan terjadi antara kasus ini, dan mungkin juga ada masalah tentang kepilitan dan segala macamnya. Nah, untuk menghindari itu semua, karena yang dihukum itu korporasi, sebenarnya kan hukuman terberat bagi korporasi selain dicabut itu adalah denda gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita kasih kesempatan dia untuk melaksanakan kesalahannya ini diperbaiki. Nah, intinya seperti itulah deferred prosecution agreement itu. Nah, di mana ditunda dulu penuntutannya. Kemudian dilakukanlah perjanjian antara jaksa penuntut umum dengan si pelaku tindak pidana korporasi tadi. Apa yang mereka harus lihat? Nah, nanti kita akan lihat selanjutnya. Tapi pada intinya tadi kenapa akhirnya dipilih DPA? Karena tadi alasan-alasannya. Dan saat itu, apa yang didapatkan oleh negara-negara sudah memilih DPA pada saat menyelesaikan masalah Rolls. Kalau kita lihat, misalnya pada saat itu ganti rugi yang diterima oleh UK itu sampai 497 juta euro. Itu bayangin tuh berapa ratus triliun yang mereka dapatkan gitu ya, 10 triliun atau beratus triliun. Kemudian Amerika mendapatkan 140 juta. Sementara Brazil 25 juta dan Prancis juga mendapatkan yang cukup signifikan besarnya. Sementara Indonesia tidak menggunakan DPA saat itu karena kita tidak punya legal standing, tidak punya dasar hukum untuk melaksanakan DPA. Dan apa yang didapatkan oleh Indonesia dengan kita menghukum Emir Sattar atau direkturnya serta beberapa manajernya untuk menghukum mereka dengan hukuman badan ya. Pada saat itu yang kita dapatkan adalah menghukum Emir Sattar divonis 8 tahun penjara, denda cuma 1 miliar rupiah, dan uang pengganti cuma 2,1 juta Singapura dolar. Bayangkan Singapura dolar zaman itu berapa ya? Bukan Singapura dolar zaman sekarang ya jumlahnya. Bandingkan dengan yang didapatkan oleh Amerika
dan didapatkan oleh Brazil serta yang didapatkan oleh UK. Dan apa dampak dari divonisnya 8 tahun ini? Kita ngasih makan dia selama 8 tahun dalam penjara, kita obati dia kalau sakit selama dalam penjara gitu ya. Dan kita cuma dapat 1 miliar. Jangan-jangan 1 miliar itu kalau dihitung hidup dia 8 tahun di penjara sama aja jumlahnya gitu ya. Akhirnya negara juga tidak mendapatkan recovery akibat perbuatan dari Emir Sattar. Apakah menimbulkan efek jerah? Tidak juga. Habis itu tindak pidana korupsi kalau kita lihat angkanya di pelaku tindak pidana korupsi semakin besar, semakin banyak gitu. Jadi juga tidak ada efek jerahnya juga dengan kita memilih memasukkan orang ini ke dalam penjara. Sementara apa yang didapat oleh negara-negara yang tadi memilih menggunakan DPA, yang mereka dapatkan adalah yang pertama mereka mendapatkan pengembalian cukup signifikan untuk membangun kembali negaranya. Dengan uang itu mereka bisa membangun sekolah, membangun rumah sakit atau apa yang mereka bisa buat dengan uang sejumlah itu. Yang kedua, Polres tetap masih ada. Ya, walaupun mereka tertatih-tatih untuk melaksanakan ini, karena kan ini ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun penundaan penuntutannya. Kemudian tata kelola Rolls Royce itu berubah. Jadi manajemennya diperbaiki, orang-orang yang menimbulkan korup itu diberhentikan, ada yang dipidana juga gitu ya, tapi korporasi tetap hidup, karyawan tidak diberhentikan, cuma gajinya agak berkurang saat itu. Kemudian memperbaiki tata kelola korporasinya supaya bagus lagi, mereka buat anti korupsi, bagaimana tetap hidup dengan laba yang cukup besar tapi anti korupsi, mereka buat tuh peraturan-peraturannya. Kemudian ada pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan itu diumumkan di pengadilan, itu menunjukkan bahwa mereka sudah dihukum dengan denda yang sudah ditentukan dan compliant tadi untuk perbaikan korporasi tadi juga sudah diumumkan. Dampaknya saat ini Polres maju lagi Bapak dan Ibu. Polresnya tetap maju, orang-orang tertentu dihukum, orang-orang tertentu diberhentikan, dan tapi tidak menimbulkan efek domino terhadap perekonomian negara di sana. Nah ini apa yang terjadi di kasus ini, dan tidak kasus ini saja diselesaikan dengan DPA di beberapa negara. Kasus prudensial itu kan semacam kasus kayak jiwasrayanya kita lah ya. Nah, itu juga diselesaikan oleh dengan DPA di beberapa negara, dan itu akhirnya korban-korbannya akhirnya mendapatkan pengembalian daripada kalau kita bawa seperti sekarang. Coba kalau kita bawa kayak kasus fresh travel gitu ya Bapak dan Ibu. Itu kan sebenarnya tindak pidananya korporasi ya, bukan tindak pidana orang perorangan. Tapi pada saat itu dia didakwa dengan tindak pidana orang perorangan. Akhirnya cuma memasukkan dia ke penjara, dan uang penggantinya juga aset-aset tidak bisa memenuhi kebutuhan recovery-nya korban. Dan kemudian juga apa namanya korporasinya juga kalau misalnya masih hidup masih bisa dikelola orang lain tanpa ada pengawasan untuk perubahan tata kelola korporasinya. Nah ini alasan kenapa sih kita penting bicara tentang DPA gitu ya Bapak dan Ibu. Dan kita lihat contoh kasus yang terjadi dan apa yang kita dapatkan dengan kita tidak menggunakan itu dan berfokus hanya menghukum orang gitu ya. Dan ternyata menghukum orang untuk menghukum badan itu juga tidak menimbulkan efek jerah. Kalau kita lihat teorinya Bentham tuh mengatakan begini, seseorang itu kalau mau dihukum, lihatlah motifnya. Kalau motifnya ekonomi, motifnya rakus, hukum rakusnya, jangan hukum badannya. Karena kalau kamu hukum badannya nggak akan menimbulkan efek jerah. Tapi kalau kamu hukum rakusnya, kamu miskinkan dia gitu ya misalnya ya, maka dia akan jerah karena dia takut hartanya itu hilang daripada badannya yang ada di dalam, tapi dia masih bisa mengelola hartanya. Nah, pada intinya seperti itu teori yang kita bisa gunakan, dan kemudian ada teori kemanfaatan, teori economic analysis of law, bahwa itu akan lebih efisien, akan lebih efektif yang mana dari segi ekonomi, karena memang kita bicara tindak pidana ekonomi. Itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian bagaimana KUHP mengatur TPA tadi? Kalau KUHP mengaturnya itu pengertiannya ada di definisi pasal 1 angka 17, di mana KUHP mengatakan DPA itu adalah mekanisme hukum bagi penuntut umum untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa yang pelakunya korporasi. Perlu ditekankan di sini namanya menunda penuntutan, bukan menutup penuntutan ya, bukan menghentikan penuntutan. Jadi sifatnya adalah menunda dulu, menunda penuntutan, bukan menghentikan penuntutan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian siapa terdakwanya? Diatur di 1 angka 17, terdakwanya adalah pelaku korporasi. Nah, kemudian apa syarat dari perjanjian penundaan penuntutan yang diatur di KUHP? Yang pertama ada syarat pembayaran ganti rugi atau restitusi kepada korban. Jadi dia berpihak kepada korban. Tadi misalnya kayak kasus fast travel, kasus robot trading, kasus abutur, kasus koperasi, segala macam itu yang ada fraud, karena itu adalah tindak pidana ekonomi, dan di dalam KUHP dikatakan ini bisa untuk diselesaikan dengan DPA, itu berfokus kepada pembayaran ganti rugi atau restitusi itu dulu. Itu syarat yang akan kita atur di dalam KUHP itu. Kemudian setelah itu tidak cukup dengan dia membayar. Karena kalau dia membayar saja itu tidak menimbulkan efek jerah dan tidak menimbulkan perbaikan. Apa yang harus diperjanjikan tentang tata kelola perubahan kepatuhan terhadap
undang-undang dari si korporasi itu. Jadi dia harus membuat peraturan-peraturan yang membuat dia tidak akan melakukan pelanggaran. Misalnya kalau kasusnya dalam lingkungan, dia akan bikin peraturan-peraturan di korporasinya itu yang tidak melanggar hukum lingkungan, gitu ya misalnya. Atau tadi tentang fraud tadi, bagaimana dia tidak anti korupsi, gitu ya kan, dengan dia menyerahkan tadi marketing fee, bisa contohnya itu kan ada ternyata untuk korupsi. Nah, bagaimana dia bikin perubahan-perubahan itu. Nah, itu harus diperjanjikan di dalam DPA ini. Kemudian selain daripada itu, dia juga wajib melaporkan kerjasama dalam penegakan hukum selama proses menunda penuntutan. Misalnya ini ada aset di sini, bisa dijual dulu untuk bayar si ini, saya bisa bantu untuk prosesnya. Jadi kalau disita juga nggak sita yang tertutup, tidak bisa diapa-apakan, tapi dia juga bisa bantu dalam proses penjualan biar lebih besar, atau bisa ada proses yang dia bisa terlibat di situ supaya bisa cepat kembalinya kerugian korban tadi. Jadi tidak memakan waktu yang berlarut-larut. Kemudian juga Bapak dan Ibu bisa juga di dalam DPA itu diperjanjikan tentang tindakan korektif lain yang dianggap oleh penuntut umum penting. Misalnya apa contohnya tindakan korektif lain? Misalnya diberhentikan direkturnya diganti dengan si A, diberhentikan manajer ini diganti dengan ini, atau dilakukan semacam akuisisi kah, merger kah, itu juga salah satu yang bisa diperjanjikan di dalam DPA itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi ada tindakan-tindakan korektif yang bisa dilakukan oleh penuntut umum yang diusulkan dalam DPA. Nah, sekarang bagaimana alurnya? Nah, ini alur pelaksanaan DPA itu. Yang pertama, ada inisiasi untuk mengusulkan mau menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan Divert Prosecution Agreement. Nah, inisiasi ini kalau kita lihat di dalam pasal 328 ayat 3, kata-katanya adalah usulan dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau advokat sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, yang bisa mengajukan di sini Bapak Ibu bisa lihat tersangka, terdakwa, atau advokat. Nah, pertanyaannya, ini kok ada tersangka, ada terdakwa. Tersangka ini biasanya kita memahaminya dari tingkat penyidikan. Kalau terdakwa kita bisa memahaminya ini dari tingkat penuntutan. Kenapa pembentuk undang-undang di sini membuatnya tersangka, terdakwa? Karena begini Bapak dan Ibu, kalau kita melihat definisi penuntutan yang ada di penjelasan pasal 321 yang ada di KUHP, tersangka itu adalah bukan tersangka, penuntutan penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Itu yang diatur di sana. Sementara kalau di KUHP, penuntutan itu adalah setelah dilimpahkannya perkara ke pengadilan. Nah, kalau sudah dilimpahkan perkara pengadilan, berarti kan tidak masuk di Deferred Prosecution Agreement. Mestinya kan Deferred Prosecution Agreement ini kan sebelum perkara itu dilimpahkan ke pengadilan. Nah, oleh karena itu, kalau saya melihat timeline kapan seorang menjadi tersangka atau terdakwa, ternyata ada dua ranah sebelum masuk ke pengadilan yang sudah menjadi tanggung jawab jaksa, dan itu bisa menjadi tugasnya jaksa, yang dimana di situ status orang bisa menjadi tersangka dan bisa juga menjadi terdakwa. Sehingga kita buatlah istilah di sini tersangka, terdakwa, atau advokatnya sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kemudian di pasal 328 ayat 2 dikatakan mekanisme ini ditegaskan hanya dapat diterapkan untuk subjek hukum korporasi saja. Jadi tidak bisa untuk penanggung jawab korporasi. Penanggung jawab korporasi kan orang ya. Kalau korporasi itu ya badan hukumnya tadi atau badan usaha tadi. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah diajukan permohonan ini? Kemudian jaksa akan mempertimbangkan permohonan ini. Jadi tidak otomatis semua korporasi yang mengajukan itu akan diterima oleh jaksa permohonannya. Jaksa akan mengevaluasi dulu, jaksa akan melakukan pemeriksaan dulu terhadap si korporasi ini. Apakah korporasi ini mengakui kesalahannya? Itu yang pertama yang dilihat. Yang kedua, apakah dia punya kemampuan untuk membayar sejumlah kerugian tadi? Atau ada keinginan atau tidak untuk membayar 10 lagi? Dilihat kemampuannya juga. Apakah dia akan memperbaiki tata kelola? Apakah selama ini dia korporasi yang tidak pernah melanggar sebenarnya? Dia termasuk korporasi yang patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Bahwa dia selama ini memiliki tata kelola sebenarnya baik. Bahwa kemudian dilihat lagi, oh ini SDM-nya itu cukup banyak. Kalau seandainya dia dicabut usahanya, ini akan menimbulkan efek terhadap perekonomian negara. Oh, dia bayar pajaknya selama ini tidak pernah melanggar misalnya. Nah, kayak itulah yang dilihat oleh si jaksa tadi. Jadi tidak sembarangan korporasi yang bisa pakai DPA ini. Nah, biasanya yang dilihat itu pertama, apakah dia punya cabang yang cukup banyak di seluruh provinsi yang ada di Indonesia misalnya, atau apakah dia punya cabang yang cukup banyak, punya SDM yang cukup banyak gitu ya, karyawan yang cukup banyak, buruh yang cukup banyak, itu merupakan salah satu pertimbangan. Ditambah dia punya aset atau tidak, punya kemampuan atau tidak kalau seandainya dia diberikan DPA ini. Karena
salah satunya kan berfokus tadi kepada kerugian korban tadi yang diutamakan dulu gitu ya, sebelum kemudian dia memperbaiki tata kelola korporasinya. Nah, dilihat dulu itu, ditinjau dulu tuh semua oleh si jaksa tadi. Setelah jaksa melihat itu, jangan sampai perusahaan mau pilot besok, PKPU lagi dikasih ini, kan itu menimbulkan masalah baru. Nah, setelah mereka melihat tidak ada permasalahan dan ini bisa untuk dipakai DPA, barulah kemudian mereka melakukan agreement, melakukan perjanjian ya. Nah, setelah mereka melakukan perjanjian, perjanjian ini dibawa ke pengadilan. Jadi agreement itu dicatatkan dalam berita acara, ada ditandatangani oleh kedua belah pihak. Agreement itu tidak hanya tentang berapa ganti rugi, juga agreement itu adalah terkait dengan bagaimana dia memperbaiki tata kelola perusahaannya tadi, bagaimana dia melakukan pengawasan, diawasi, bagaimana mereka melakukan pelaporan. Nah, itu diatur di dalam perjanjian tadi. Nah, tahap selanjutnya adalah mengajukan ke pengadilan. Jadi apa yang sudah diperjanjikan oleh JPU dengan apa yang sudah diperjanjikan oleh terdakwa tadi itu diajukan ke pengadilan. Nah, di pengadilan ini buat diapakan Bapak dan Ibu? Permohonan tadi yang ada perjanjian tadi dan berita acara tadi diajukan oleh jaksa kepada pengadilan, tujuannya adalah untuk menilai, si pengadilan ini menilai apakah layak DPA itu diberikan, apakah layak DPA itu dilakukan perjanjian. Kemudian hakim akan melihat proporsionalitas antara sanksi yang dijatuhkan di dalam DPA itu. Sebenarnya kan DPA itu hukuman percobaan kalau menurut saya ya. Jadi hukuman yang dipercepat sebenarnya. Karena kalau dia sampai di akhir pun kan hukumannya tetap aja denda kan untuk korporasi itu gitu ya. Jadi sebenarnya tuh hukuman yang dimajukan kalau menurut saya gitu ya. Jadi dia akan melihat apakah sudah sesuai dengan undang-undang, apakah sudah sesuai, hakim ya akan melihat permohonan tadi apakah sesuai dengan undang-undang, syarat-syaratnya sudah terpenuhi atau tidak, proporsional atau tidak sanksi atau kewajibannya, dampaknya terhadap korban atau masyarakat itu apa, kemudian kemampuan terdakwa memenuhi syarat-syarat itu ada atau tidak. Nah, ini yang akan dinilai. Jadi, si hakim itu tidak bisa melakukan perubahan, misalnya gini, oh ini mereka harus bayar ganti rugi sejumlah 200 miliar. Terus kemudian hakim bilang, oh jangan 200 miliar, 100 miliar aja. Atau oh jangan 200 miliar, harus 1 triliun. Nah, itu nggak bisa. Hakim hanya menilai bahwa ini proporsional atau tidak. Dia tidak merubah, tidak boleh merubah si perjanjian. Jadi kalau menurut hakim tidak memenuhi kriteria penilaian hakim ini, maka bisa ditolak oleh hakim. Nah, kalau seandainya ditolak oleh hakim pengajuan permohonan DPA ini, maka lanjut acaranya ke acara biasa Bapak dan Ibu. Jadi ya kayak biasa baca dakwaan, ada eksepsi gitu ya, terus kemudian ada jawab menjawab, pemeriksaan semua alat bukti, kemudian masuk ke pledoi, rekusitor, putusan. Seperti itu sama. Kalau seandainya ditolak oleh pengadilan. Tapi kalau disetujui oleh pengadilan permohonan tadi, setelah dilihat syarat-syaratnya ternyata memenuhi syarat, maka yang akan terjadi adalah dibuatkan penetapan penangguhan penuntutan. Ya, nah penangguhan penuntutannya itu berlaku berapa lama sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian. Misalnya di perjanjian itu dibuatkan 3 tahun dia akan melaksanakan semua tadi membayar ganti rugi, membayar restitusi, kemudian memperbaiki tata kelola perusahaan 3 tahun dia butuh waktu. Misalnya di agreement itu, maka ditundalah sampai 3 tahun penetapannya seperti itu. Nah, nanti akan ada pengawasan dilakukan oleh pengadilan. Selama 3 tahun itu secara berkala harus ada pengawasan oleh pengadilan apakah agreement ini berjalan atau tidak. Apakah prestasi yang ada di dalam perjanjian itu dilaksanakan atau tidak. Nah, setelah 3 tahun, seandainya nanti bahwa itu sudah tercapai 100%, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agreement, maka barulah keluar penetapan pengadilan untuk penghentian penuntutan. Gitu ya. Jadi SKPP keluar, kemudian diminta pengesahan ke pengadilan untuk penghentian penuntutan. Kalau seandainya sudah tercapai semuanya. Tapi kalau seandainya tidak tercapai, nah ini yang jadi masalah. Di dalam KUHP yang baru itu tidak dinyatakan bahwa kalau seandainya baru tercapai 80%, masih sisa 20%, bisa amandemen atau tidak. Nah, ini kelemahan dari pasal yang ada di KUHP yang baru. Di KUHP yang baru tidak dinyatakan bahwa kalau seandainya sudah terlaksana sebagian besar, kalau masih sisa sedikit bisa diamandemen. Sementara kalau di negara-negara lain itu bisa diamandemen. Bisa 2 kali amandemen dalam waktu 6 bulan plus 6 bulan. Tapi untuk KUHP yang baru, seolah-olah kalaupun dia sudah 95% melaksanakan, kalau dia tidak bisa melaksanakan kembali kepada dia proses acara biasa. Nah, ini mungkin kelemahan yang mungkin mudah-mudahan bisa diakomodir oleh PP nanti untuk menyelesaikan masalah amandemen ini. Kan sayang ya kalau udah 20% masa pakai lagi ulang ke awal gitu ya, atau sudah 90%, 95% gitu ya. Jadi mungkin amandemen ini diperlukan dalam keadaan-keadaan tertentu yang mungkin harus diatur di dalam bentuk PP karena di undang-undang tidak diatur tentang itu. Nah, jadi tadi begitu kalau seandainya ditolak dia langsung ke acara biasa, seandainya diterima keluar penetapan dilaksanakan dulu selama berapa tahun sesuai dengan perjanjian, setelah
keluar sudah selesai semuanya, dibuatkan berita acara, diajukan lagi permohonan penghentian penuntutan, barulah itu akan dihentikan. Tapi kalau tidak berhasil, maka akan lanjut ke acara pemeriksaan biasa. Nah, seperti itu apa mekanismenya, dan saat ini sudah ada satu putusan penetapan pengadilan, ya bukan putusan penetapan pengadilan tentang DPA di Serang ya kalau nggak salah ya, PN Serang ya, berhasil untuk DPA hukum lingkungan kalau nggak salah saya, korporat tindak pidananya dalam bidang hukum lingkungan, dan kemudian mereka itu kalau nggak salah terkait dengan B3 ya kasusnya. Nah, ini menarik, saya juga pengen melakukan penelitian bagaimana mereka menentukan valuasi ganti rugi yang ada di situ gitu ya. Jadi mungkin saya akan melakukan riset lebih dalam lagi tentang hal ini, tapi menarik, Indonesia sudah mulai, walaupun baru berlaku belum sampai setahun, tapi sudah mulai ada di PA gitu. Ini satu hal yang melegakan sekali bagi saya sebagai salah satu perumus dari pasal ini. Nah, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya, kalau Bapak dan Ibu ingin membaca lebih jauh tentang yang apa saya sampaikan tadi, ada di dua buku ini. Monggo nanti silakan dibaca, apa bisa di perpustakaan mungkin, atau bisa juga dibeli di tempat-tempat yang menjual ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin kita bisa lanjutkan tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Mbak Lucy. Baik, terima kasih Ibu Dokter Feby Mutiara Nelson, luar biasa sekali Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya. Tadi Ibu Dokter Feby Mutiara Nelson sudah mengulas tuntas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan DPA, mulai dari tadi pengertian dari tindak pidana ekonomi itu sendiri, kemudian karakteristik, kemudian mengenai pentingnya DPA, termasuk alur DPA sampai tadi pada kajian perbandingan DPA dengan negara lain, semuanya sudah dikupas oleh beliau, sudah diulas. Nah, satu hal yang tadi belum saya sampaikan pada saat saya memperkenalkan beliau adalah Ibu Dr. Feby Mutiara Nelson ini, beliau juga merupakan salah satu tim perumus KUHAP ya, dan mengenai DPA dalam KUHAP ini adalah salah satu kontribusi intelektual beliau gitu ya, sehingga beliau sangat tepat sekali dihadirkan dalam acara kita pada siang hari ini, dan saya berharap setelah ini kita akan ada banyak diskusi. Sudah ada dua yang raise hand. Saya membuka eh, diskusi. Silakan teman-teman peserta yang mau mengajukan pertanyaan bisa raise hand. Dan saya ada satu buku karya Dr. Feby untuk satu pertanyaan tambahan. Baik, Izin Bu, saya bertanya. baik ada dua penanya. Yang pertama, eh, mohon memperkenalkan diri dan menyampaikan dari mana institusinya. Bapak Iya, Rambe, betul ya? Kemudian nanti yang iya. kedua, Mbak Syafa, dan yang ketiga, Ibu Sari. Silakan Bapak Rambe. Izin Bu. Iya, Baik, silakan. baik. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Junior Rambe. Kami dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Ketepatan kami sedang mengambil S3 di UNS. Izin bertanya kepada Ibu Feby terkait dengan DPA ini, mekanisme DPA. Pertanyaannya gini Bu, apakah untuk perkara DPA ini bisa untuk semua perkara, penggunaan mekanisme DPA bisa dilakukan untuk semua perkara. Kemudian DPA merupakan sebuah uji kepentingan publik atau uji objektif JPU dalam rangka melindungi integritas pasar. Pertanyaannya adalah, berapa lama batas waktu, tadi sudah diterangkan sama Ibu, terkait dengan batas waktu kesanggupan si korporasi untuk memenuhi adanya pemenuhan kesalahan yang dilakukan, sehingga tidak berujung kepada proses putusan hakim, tapi hanya dihentikan sampai tahap, baik di tahap penyidikan maupun di tahap penuntutan dengan penetapan hakim. Tetapi konteksnya adalah apakah pendekatan secara teori, pendekatan penyelesaian secara DPA ini
sama dengan pendekatan menggunakan teori identifikasi yang Ibu bilang tadi, Inggris, Indonesia sama dengan Inggris. Tapi di Indonesia sendiri menggunakan semua teori, vicarious liability, kemudian strike liability kan gitu, Bu. Tapi di Mahkamah Agung sendiri ada konsep mengatakan bahwa ada menggunakan pendekatan corporate culture model, yaitu parameter 3, keuntungan pribadi, kemudian adanya pembiaran yang dilakukan oleh korporasi secara sistemik, kemudian ketiadaan pencegahan, di mana korporasi gagal melakukan langkah pencegahan, mitigasi dampak, dan tidak memastikan kepatuhan hukumnya. Nah, dalam konteks ini kan pertama menghidupkan kembali lembaga Kim Wasmat atau Hakim Pengawas Pengamat. Sehingga hakim ini secara responsif mengawasi diskresi JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Kemudian juga meminimalisir adanya asas oportunitas, yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan hukum, sehingga muncullah adanya penyelesaian di PA. Nah, menurut Ibu, apakah semua perkara korporasi bisa digunakan penyelesaian secara DPA? Kalau memang tidak bisa, yang seperti apa? Dan kalau memang bisa, untuk perkara-perkara yang seperti apa? Demikian, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rambe atas pertanyaannya. Kesempatan yang kedua saya berikan kepada Mbak Syafa. Silakan Mbak Syafa Malahayati. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Sebenarnya tadi saya meneruskan sedikit dari pertanyaan Bapak sebelumnya terkait apakah DPA sendiri bisa digunakan dalam berbagai jenis perkara korporasi. Di sini saya spesifik, misal dalam perkara di sini dalam praktiknya kan kita mengetahui bahwa tidak Maaf, Mbak Syafa, tadi sempat terputus, boleh diulang? Baik, mohon izin bertanya. Tadi saya meneruskan sedikit pertanyaan dari Bapak sebelumnya terkait apakah DPA ini bisa digunakan dalam berbagai jenis perkara korporasi. Di sini saya lebih mendetail ke perkara korporasi, misalkan di sini dalam perkara kepailitan, yang dimana kita tahu bahwa dalam masalah kepailitan sendiri, suatu korporasi itu dalam keadaan di mana tidak dapat memenuhi di sini kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai efektivitas dari DPA sendiri, mengingat salah satu tujuan utama DPA di sini adalah untuk mendorong korporasi untuk melakukan perbaikan tata kelola, membayar denda juga tadi sudah disebutkan, serta restitusi, serta kewajiban lainnya juga. Dan sementara korporasi yang pilot sendiri kan umumnya memiliki keterbatasan aset dan juga berada di bawah mekanisme penyelesaian utang. Pertanyaan saya, apakah DPA sendiri masih relevan diterapkan dalam terhadap perkara korporasi yang dinyatakan pilot, mengingat keterbatasan kemampuan korporasi tersebut dalam memenuhi kewajiban yang disyaratkan dalam DPA. Sekian. Baik, saya sudah mendapatkan poinnya. Yang ketiga, kesempatan kami berikan kepada Ibu Sari Melani. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bu Febri. Perkenalkan, saya dengan Sari Melani. Saat ini saya bertugas di LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang sedang menyusun revisi regulasi terkait dengan pembinaan penyedia, khususnya isu tentang daftar hitam, Ibu. Saya perlu pandangan Ibu terkait dengan kacamata hukum pidana korporasi. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Ibu. Yang pertama, di dalam revisi aturan LKPP ini, apakah penerapan DPA bagi korporasi di sektor pengadaan dapat menggantikan sanksi daftar hitam, atau justru tetap berjalan secara paralel, dan bagaimana menjaga keseimbangan antara pemulihan kerugian negara dengan efek jera. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua terkait dengan denda sebagai penggantian blacklist. Kebijakan penundaan daftar hitam ini bagi penyedia yang membayar denda itu sering dinilai mencederai keadilan gitu ya. Bagaimana batasan ideal agar mekanisme ini tidak menjadi legalisasi pelanggaran bagi korporasi yang bermodal besar, karena kan bagi mereka mungkin mudah gitu ya untuk membayar denda.
Yang ketiga, terkait sanksi personal nih bagi pengurus gitu ya. Tadi juga mungkin terkait dengan kami berencana ya menerapkan sanksi personal yang melarang pengurus mendirikan perusahaan baru ketika perusahaan lamanya itu terkena daftar hitam. Bagaimana membenarkan kebijakan ini dari perspektif pertanggungjawaban pidana agar tidak melanggar hak konstitusional seseorang untuk berusaha ataupun right to business, namun tetap efektif untuk mencegah fraud. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Baik, terima kasih Ibu Sari. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Feby untuk menjawab 3 pertanyaan dari Bapak Rambe, Mbak Syafa, dan Ibu Melani. Ibu Sari Melani, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Lucy atas kesempatannya. Menarik sekali nih pertanyaan Pak Rambe nih. Kayaknya disertasi tentang DPA ya Pak Rambe? Mau nanya dulu. Enggak, Bu. Kami tentang pelanggaran HAM berat, Bu. Oh, Karena pelanggaran HAM berat. sudah Oke, baik, konteksnya baik. seperti. Tapi Baik, nanti baik. izin, Bu. Hah? Tapi nanti izin, Bu. Mungkin agak menyimpang ke sana karena di Undang-Undang 26 2000 itu tidak mengatur terkait dengan pelanggaran HAM berat oleh korporasi. Yang Baik. diatur adalah pertanggungjawaban individu. Nah, izin Bu, saya mengarah ke sana nanti Bu. Demikian. Ya, Terima ya, kasih Bu. baik, Pak Rambe. Kalau Mbak Safa bukan disertasi, bukan tesisnya juga ya sama Bu Sari ya tentang DPA ya. Oke, baik. Menarik Pak, pertanyaan Pak Rambe sebenarnya juga nyambung dengan Mbak Safa tadi ya. Saya jawab dulu pertanyaan Pak Rambe dan Mbak Safa. Pertama, Mbak pertanyaannya, apakah DPA ini bisa digunakan untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ya? Nah, kalau untuk di KUHP, memang dia tidak membatasi tindak pidana apa saja yang bisa digunakan dengan DPA. Saat ini ya, kita belum baca PP nih. Mungkin di PP ada turunannya nanti, bahwa setahu saya sih nanti akan dibatasi di dalam PP. Walaupun saya bukan penyusun PP, tadi Mbak Lucy mengatakan saya salah satu tenaga ahli yang menyusun DIM KUHP, tapi untuk PP kami tidak dilibatkan. Jadi kami tidak tahu pembahasan di PP, walaupun saya mendapatkan contekan draftnya, tapi kan tidak bisa kita bahas sebagai satu hal yang akan menjadi norma ke depan. Tapi saat ini, terus terang pada saat saya membuat rumusan pasal ini, saya membuat 2 rumusan pasal, plea bargain dan deferred prosecution agreement di dalam KUHP yang baru ini. Saya tidak membatasi Pak, tindak pidana apa saja yang bisa digunakan dengan menggunakan DPA. Yang ada adalah bahwa tindak pidananya harus dilakukan oleh korporasi, bukan oleh penanggung jawab korporasi. Artinya memang bicara tentang badan usaha atau badan hukumnya yang dipidana di sini. Nah, itu di dalam pasal yang ada di KUHP. Tapi setahu saya nih, nanti di dalam PP apa ya sementara ini itu akan dibatasi kepada tindak pidana ekonomi, tindak pidana lingkungan gitu ya kalau nggak salah saya ya Pak yang saya baca. Nah, tindak pidana ekonomi itu cukup luas tadi yang kita sudah lihat, ada tentang perbankan, tentang fraud, tentang kemudian perpajakan, bea cukai. Itu nanti bisa ke sana Pak. Dan kemudian juga nanti setahu saya juga dibatasi bahwa pertama perusahaan itu cukup banyak ada di Indonesia anak cabangnya. Kemudian jumlah karyawannya minimal 200 orang. Nah, kayak gitu-gitu Pak. Nanti itu ada tuh di dalam PP-nya. Tapi saat ini tidak dibatasi tindak pidananya apa saja. Kalau dalam KUHP saja ya, kalau kita baca KUHP-nya saja. Pada intinya hanya tindak pidananya harus korporasi. Nah, ada pertanyaan waktu itu kalau nggak salah di UGM, saya diminta jadi narasumber juga bersama Prof. Edi, tentang apakah bisa juga terhadap tindak pidana korupsi. Itu kan pertanyaannya. Nah, kalau kita baca tadi definisi tindak pidana ekonomi, ya, yang kita lihat tadi secara luas tadi, korupsi kan juga masuk ke sana. Dan kalau kita bawa tadi ke kasusnya bribery yang ada di Rolls Royce tadi, itu kan kasusnya tentang korupsi. Cuma kan korupsi di sana kan lebih kepada suap dan gratifikasi itu ya, tidak kepada yang sekali diatur di pasal 2 dan pasal 3 KUH Undang-Undang Tipikor kita. Jadi saya melihat arahnya kejaksaan pun akan membuat peraturan ke depannya DPA ini bisa digunakan tapi terbatas. Korupsi yang seperti apa? Kalau terkait dengan kerugian negara kayaknya nggak bisa. Tapi kalau dia kaitannya dengan suap atau bribery tadi, mungkin itu bisa. Nah, tapi itu juga masih dalam proses, Pak. Itu juga belum menjadi hukum yang normatif. Pada intinya kalau saya menjawab secara normatif, tidak dibatasi tindak pidananya apa saja. Yang penting dilakukan oleh korporasi. Itu dulu kalau untuk KUHP-nya. Tapi ke depannya sepertinya itu akan ada batasan-batasan, ada syarat-syarat yang lebih detail lagi yang akan dibuat oleh pembentuk undang-undang ataupun oleh
instansi tertentu. Kemungkinan jaksa akan mengeluarkan perja terkait dengan ini ya Pak, setahu saya selain dari PP yang mereka juga ikut dalam pembentukannya. Nah, kemudian lanjut, berapa lama waktu kesanggupan korporasi untuk menentukan sanksi yang diterapkan tadi. Nah, ini tergantung dari tadi perjanjian, kan namanya agreement itu ada proses seperti mediasi gitu Pak, antara si korporasi dengan si jaksa kan. Nah, di situ itulah ditentukan. Kan kita melihat nih kemampuan korporasinya, asetnya itu masih dalam keadaan bisa dikelola atau tidak, berapa lama kita butuh menjual aset itu yang dihitung. Nah, sebenarnya ada penilai independen mestinya. Nah, di dalam KUHP yang baru ini juga belum ada nih siapa yang bisa menilai itu. Kalau masih jaksa yang menilai, takutnya juga tidak bisa menilai secara komprehensif. Sementara ini nggak harus BPK yang menilai, karena kalau tindak pidana ekonominya fraud kan nggak perlu BPK, yang penipuan misalnya gitu ya, penggelapan kan nggak bisa pakai BPK gitu ya Pak. Nah, tapi penilaian inilah sebenarnya butuh yang independen. Kalau saya bilang yang penting akuntan forensik gitu ya dan bersertifikat itu bisa menjadi penilai kerugiannya berapa, dibayarnya kira-kira dengan aset dia yang seperti ini, ada yang tertahan, ada yang bisa dikelola, ada yang bisa dijual, itu akan lebih cepat atau tidak, itu kan jaksa kayak nggak punya kemampuan untuk menghitung itu ya Pak ya. Kalau menurut saya itu butuh pihak ketiga untuk bisa menghitung kira-kira berapa lama sih dengan aset dia yang seperti ini, dengan kemampuan harta kekayaan mereka yang seperti ini bisa terlaksana nih sebuah agreement. Nah itu kayaknya butuh pihak-pihak yang mengerti hukum ekonomi yang khususnya akuntan menurut saya, dan akuntan itu harus akuntan forensik yang tersertifikasi gitu ya, yang punya standar yang memang akuntan forensik bukan akuntan biasa. Menurut saya itu akan perlu pelibatan pihak-pihak seperti itu. Misalnya juga kalau kasusnya lingkungan, kan nggak mungkin jaksa saja, harus melibatkan orang-orang yang mengerti bagaimana kerugian lingkungan ini bisa dihitung gitu ya Pak ya, dan nggak harus BPKP dan BPK di situ gitu. Nah, seperti itu Pak. Jadi berapa lamanya tergantung memang dari kemampuan yang kita lihat, si jaksa melihat kemampuan korporasi itu bisa melaksanakan agreement, dan tergantung negosiasinya pada saat melakukan agreement itu tadi. Nah, tapi kalau di negara-negara kalau kita melakukan perbandingan, Pak, itu berkisar 3 sampai 5 tahun. Dia nggak sampai 10 tahun, itu nggak akan dikasih kesempatan selama itu. Jadi umumnya itu berkisar 3 tahun sampai 5 tahun pelaksanaan penundaan penuntutannya itu, Pak. Jadi nggak boleh lama-lama banget juga gitu ya, Pak ya, untuk penundaan penuntutan. Tapi untuk Indonesia berapa yang lebih idealnya itu memang belum ada penelitian, dan itu kalau menurut saya masih tergantung dari agreement si perjanjian itu sendiri gitu ya. Kalau nggak salah kalau yang di Serang itu 3 tahun ya, atau 5 tahun tuh yang di Serang mereka bisa melaksanakan itu yang tentang limbah. Berapa Pak? Tahu ya Pak Rambe? Bu, izin Bu, yang di Serang saya baru dengar Bu, tapi itu apakah terkait dengan hukum pidana lingkungan hidup atau terkait dengan tindak pidana korupsi? Makanya saya masih monitor. Iya, tindak Saya pidana tekan lingkungan sebentar. hidup kalau nggak salah saya Pak, terkait dengan B3 limbah, pembuangan Oh, limbah nanti mungkin B3. berkasnya dari Barreskrim atau ya dari Barreskrim mungkin Bu. Mungkin ya, tapi DPA-nya jaksa sana, Kejaksaan Serang, kemudian sudah ditetapkan oleh pengadilan dan sudah mulai berjalan. Jadi mereka diminta untuk memperbaiki tata kelola tentang pembuangan limbahnya, menciptakan ininya, dan gitu-gitulah Pak. Tapi ada ganti rugi juga buat negara terhadap lingkungan yang sudah rusak, itu ditetapkan oleh mereka di DPA itu. Saya juga pengen tahu sih isi perjanjian. Saya udah dapat penetapannya tuh sudah baca, tapi isi perjanjiannya apa itu yang saya belum baca gitu ya. Pengen tahu gimana menghitungnya, yang dihitung apa saja. Tapi itu menarik sih, sudah mulai ada, dan itu untuk lingkungan bukan kasus korupsi Pak, yang di Serang setahu saya ya. Kalau saya baca dari penetapannya. Nah, itu tadi untuk waktu. Terus kemudian pendekatan yang kita gunakan adalah memang saat ini saya merasa lebih cocok dengan yang Inggris. Kenapa? Karena kalau yang Amerika itu dia tidak melibatkan pengadilan. Nah, kenapa melibatkan pengadilan ini juga menjadi pertanyaan tadi bagi Bapak. Ini apa tidak meminimalisir asas oportunitas gitu ya dengan pelibatan pengadilan. Nah, kita kembali lagi kepada sistem hukum kita nih. Hukum kita itu kan walaupun sudah bergeser, walaupun sudah hybrid, tapi kan kita masih inkuisitor, masih civil law, di mana keberimbangan antara penegak hukum dengan si tersangka terdakwa itu kan masih tidak terlalu balance gitu ya Pak ya, walaupun sudah mulai dibalancekan oleh KUHP, dan masih butuh pengawasan pihak ketiga karena masyarakat kita kan juga masih belum terlalu percaya dengan penegak hukum 100%, sehingga butuh pengawasan. Dan dia melakukan itu. Inggris itu melakukan pengawasan melalui pengadilan. Nah, pengawasannya itu dengan penetapan tadi, dia tidak akan merubah perjanjian, tapi dia hanya melihat bahwa ini proporsional atau tidak, memenuhi salah satu undang-undang atau tidak. Tetap haknya ada pada jaksa, oportunitasnya tetap ada pada jaksa, dominus litisnya tetap ada pada jaksa. Mau dibawa atau tidak ke pengadilan, apakah pakai DPA atau tidak, itu tetap ada pada jaksa. Cuma kalau dia sudah disepakati untuk adanya check and balances dan adanya pengawasan negara, maka
penetapan pengadilan itu dibutuhkan. Kalau kita lihat sebenarnya kan ini model-modelnya model kalau kita bawa ke kepailitan, yaitu model penyelesaian masalah yang PKPU gitu ya Pak ya sebenarnya gitu. Ini terus ada hakim pengawas, nah itulah fungsinya di situ sebenarnya Pak kalau kita melihat ini. Jadi saya rasa tetap pengendali perkara itu ada pada jaksa untuk DPA itu gitu ya. Nah terus kemudian mudah-mudahan sudah terjawab semua. Terkait dengan teori apa yang digunakan oleh Indonesia gitu ya tadi bahwa Perma itu menganut semua teori, begitu juga dengan KUHP sebenarnya juga menganut semua teori. Kalau kita baca malah ada corporate culture model itu memang ada satu teori yang memang itu sangat lentur ya yang bisa digunakan dan bagaimana kalau keuntungan pribadi itu udah jelas itu bisa dibuktikan. Tapi kalau pembiaran dan ketiadaan pencegahan ini dijadikan sebagai salah satu cara untuk mempidana sebuah korporasi ini yang tadi perdebatannya itu kalau orang-orang BUMN itu ya kalau saya ngisi acara-acara di BUMN mereka mengatakan apa definisi pembiaran di sini gitu ya. Terus apa definisi ketiadaan pencegahan? Misalnya mereka sudah menciptakan peraturan-peraturan buat karyawannya untuk anti fraud, untuk anti korupsi. Apakah sudah cukup atau belum? Gitu ya. Atau misalnya kalau mereka mau membuat satu peraturan atau membuat satu kebijakan atau membuat satu agreement, mereka sudah minta pendapat dari misalnya Jamdatun. Apakah itu masih dikatakan pembiaran atau ketiadaan pencegahan? Nah, yang seperti ini memang butuh apa ya Pak? Kalau menurut saya butuh guidance yang lebih jelas lagi apa batasan antara pembiaran dengan ketiadaan pencegahan ini karena itu bisa sangat lentur dan fleksibel dan ini menimbulkan ketidakpastian hukum menurut saya. Jadi teori ini bisa dipakai tapi tidak bisa full gitu Pak. Jadi butuh ada pedoman dari Mahkamah Agung batasannya apa yang dikatakan dengan pembiaran, batasannya apa yang dikatakan dengan ketiadaan pencegahan. Karena bisa saja sudah ada peraturan tadi anti korupsi, anti fraud gitu ya, tapi dikatakan juga itu sebagai bentuk pembiaran karena ada bentuk pembiaran yang lain misalnya gitu ya Pak. Nah ini yang kalau Bapak bertanya kepada saya sebaiknya seperti apa ya saya mengatakan kita mengenal corporate culture model itu bagus gitu ya karena memang di negara-negara lain juga menganut itu tapi perlu ada batasannya supaya tidak kemana-mana gitu dalam menerjemahkan pembiaran dan ketiadaan pencegahan itu gitu Pak. Culture yang seperti apa karena culture di negara kita dengan culture di negara lain kan tidak sama walaupun korporasinya ya korporasi namanya tapi di negara lain yang dikatakan korporasi itu hanya PT, sementara di kita korporasi itu orang kayak berkumpul ngelola uang arisan juga bisa jadi kayak korporasi kan Pak jadinya kalau kita baca definisi korporasi. Nah, bagaimana culture orang-orang seperti itu bisa kita katakan pembiaran dibandingkan dengan culture yang memang di negara-negara common law itu jelas gitu loh korporasi itu apa gitu. Nah, itu sih menurut saya jadi tidak serta-merta bisa kita pakai 100% sebenarnya gitu ya. Justru butuh batasan di situ. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak ya pertanyaannya. Nah, selanjutnya ke Mbak Safa. Tadi saya sepertinya sudah menjelaskan bahwa salah satu yang dinilai oleh jaksa pada saat korporasi itu mengajukan permohonan untuk DPA adalah lagi pilot atau tidak. Justru itu yang dinilai dulu. Jadi memang nggak bisa Mbak Safa kalau dia dalam keadaan pilot, jangankan pilot, PKPU aja. Kalau pilot kan udah menuju ke kematian ya itu ibaratnya udah mau mati suri ya kalau udah dalam proses pilot itu kan ibaratnya udah masuk ICU udah 3 bulan atau 4 bulan yang nggak jelas meninggalnya kapan gitu. Tapi dia akan menuju ke arah sana. Tapi kepailitan itu PKPU aja itu seharusnya nggak boleh dikasih. Karena PKPU itu dia masih menanggung hutang gitu ya, yang harus dia bayarkan. Nggak akan mungkin dia bisa menyelesaikan dengan menggunakan DPA ini, dia masih melaksanakan ganti rugi kepada korban, dan segala macam ya, sampai dia melaksanakan tata kelola orang dia lagi potang-panting nyari uang buat bayar hutang gitu ya. Ibaratnya asetnya aja belum tentu cukup bayar hutang, apalagi mau dikasih DPA. Justru itu yang pertama kali dilihat oleh jaksa, jangan sampai perusahaan lagi PKPU dikasih gitu. Justru itu tadi yang dinilai oleh hakim juga, apakah perusahaan ini layak untuk dikasih DPA atau tidak. Setelah jaksa yang menilai, kan jaksa dulu nilai nih, oh ini nggak bisa nih perusahaannya nih, asetnya aja nggak ada, cuma ada tinggal satu ini, orang korbannya segini, nggak mungkin lah kita pakai ini, pakai DPA gitu ya. Nah itu, jadi itu yang dinilai oleh jaksa. Jadi memang nggak bisa Mbak, kalau korporasi itu dalam proses pilot, korporasi itu dalam dalam PKPU itu nggak bisa dikasih kesempatan untuk mengajukan DPA. Itu untuk Mbak Safa. Selanjutnya untuk Mbak Sari. Nah ini menarik ya. Salah satu waktu saya menyusun disertasi tentang DPA ini pertanyaannya adalah kan korporasi di Indonesia gampang bikinnya, ya. Pertanyaan Prof Tuti atau siapa yang mengajukan itu ke saya pada saat itu. Terus kemudian kalau tadi kamu katakan bahwa hukuman terberat bagi korporasi itu ada dicabut izinnya, ya udah bikin aja korporasi baru, mudah kok di Indonesia bikin korporasi gitu ya. Kan itu ya. Nah, tapi
kemarin beberapa kali pertemuan dengan di beberapa seminar saya jadi narasumber bersama Prof. Edi, ternyata Bepkumham itu sudah punya satu program di mana kalau pertama kalau dia pernah di blacklist itu tidak akan bisa lagi untuk mendirikan korporasi lagi. Itu yang pertama. Tapi kan pertanyaan saya, korporasi yang di sini kan yang berbadan hukum, yang nggak berbadan hukum gimana? Apakah ada pengawasannya? Apakah ada daftar hitamnya tadi seperti yang Bu Sari katakan? Justru saya balik bertanya nih ke Ibu ya, karena saya kurang paham nih tentang daftar hitam yang ada di LKPP ini. Tapi pertanyaannya, apakah yang di LKPP ini hanya yang berbadan hukum? Nah, kalau seandainya hanya yang berbadan hukum, mestinya yang tidak berbadan hukum juga terdaftar di sini agar menunjang pelaksanaan CDPA tadi gitu ya. Karena kan kalau dia pernah mendapatkan daftar hitam, harusnya dia nggak usah dikasih lah DPA gitu ya Bu. Itu jadi salah satu syarat untuk tidak menggunakan DPA. Berarti kan sebelum pakai DPA, Pak Jaksa nanya dulu ke LKPP, ini masuk daftar hitam apa enggak gitu ya Bu. Nah terus kemudian di daftar hitam ini hanya korporasinya saja atau juga penanggung jawab korporasinya. Ini yang juga kita perlu pahami. Kalau di situ ada penanggung jawab korporasi kan berarti orang yang pernah dihukum dinyatakan daftar hitam di sini nggak bisa mendirikan. Nah, itu kan menyelamatkan lagi untuk tindak pidana korporasi. Tapi kalau seandainya orangnya tidak ada, hanya korporasinya ya, ini PR lagi yang harus ditambahkan menjadi daftar di LKPP, termasuk orang-orang yang mendirikan, beneficiary owner-nya, pengendalinya, pemberi perintahnya, juga dibuatkan daftar hitamnya. Sehingga pada saat mereka dihukum untuk mendirikan korporasi lagi nggak bisa. Malah kalau di negara lain yang sudah menjadi daftar hitam tadi misalnya direksi yang diberhentikan itu ada hukuman juga di dalam DPA-nya, dia tidak boleh minjam uang ke bank selama 10 tahun misalnya. Itu juga bisa Bu, sebagai salah satu syarat yang diatur di agreement. Tidak boleh mendirikan PT selama 5 tahun, itu juga bisa. Jadi orang yang udah diberhentikan, dipecat itu sebenarnya udah hukuman karena dia tidak bisa minjam uang ke bank, nggak bisa bikin PT, nggak bisa bikin perusahaan, nggak bisa berusaha, ya paling jadi supir ojek gitu ya, atau jadi apa gitu yang dia bisa, atau dia bertani kalau dia punya ini. Tapi intinya sebenarnya efek jerahnya ada di situ gitu. Nah, tapi terima kasih sekali nih pertanyaan Ibu membuat saya ingin tahu gitu ya tentang LKPP karena saya juga agak-agak kurang ini ya tentang LKPP-nya. Mungkin saya bisa Bu Sari bantu jawab juga ya Mbak Lucia supaya saya juga punya gambaran. Terima kasih balik bertanya, maaf ya Bu. Tapi pada intinya itulah saya berharap itu bisa justru LPP ini bisa digandeng oleh jaksa pada saat mereka menentukan perusahaan mana yang bisa pakai DPA atau tidak gitu ke depannya. Karena memang bagus ya kalau kita lihat di blacklist itu ternyata itu perusahaan itu udah satu syarat tuh janganlah. Terus lihat lagi kan di pilot, oh enggak deh, PKPU enggak deh gitu. Jaksa udah ada list itu aja yang mudah dulu baru kemudian yang lain gitu. Makasih, Mbak Lucy. Baik, terima kasih Dr. Feby. 1 menit kepada Bu Sari untuk menyampaikan feedbacknya. Silahkan Ibu. Jadi diskusi dengan Ibu Dokter. Kebetulan saya juga FHU Ibu, tapi angkatan 98 Bu Dokter. Oh ya ampun, salam Ibu, sama Lucy. Iya, jadi memang saat ini saya sedang kami gitu di tim DLKP sedang menyusun revisi Bu aturan terkait dengan pembinaan penyedia. Nah, antara lain memang daftar hitam ini Bu, yang tadi Ibu sempat sampaikan adalah saat ini kan daftar hitam kami hanya dikenakan kepada korporasinya saja Bu. Dan yang dimaksud dengan korporasi ini dia adalah bentuknya PT ataupun CV ataupun kalau perorangan kan sudah jelas ya Bu, berarti kan kena orangnya sebagai penyedia perorangan. Nah, ke depan itu kami ada rencana untuk selain kepada korporasi, juga kami akan menerapkan juga kepada orang yang bertanggung jawab atas korporasi tersebut. Berarti terhadap direktur gitu ya Bu ya, yang bertanda tangan pada saat mereka menyampaikan penawaran ataupun pada saat mereka melaksanakan kontrak. Iya. Nah, ini memang belum sampai kepada beneficial owner ya Bu, karena ini agak sulit kalau sampai dengan beneficial owner. Nah, ini yang ke depannya akan juga kami kenakan daftar hitam. Tapi memang kami ada kekhawatiran apakah jadi mematikan orang secara perdata begitu ya Bu ya. Tapi berdasarkan informasi dari Ibu tadi bahwa di negara lain pun bisa loh orang itu dikenakan gitu ya. DPA tidak boleh. Kalau dari kami kan sanksinya tuh 6 bulan, 1 tahun sampai dengan 2 tahun Bu. Dan itu pun ke depannya bisa kami ganti dengan membayar denda gitu ya, baik ganti rugi begitu Bu. Memang ada kekhawatiran juga di kami mematikan ekonomi yang tadi Bu sampaikan kan, kalau dia perusahaannya besar, karyawannya banyak, kasihan kan nanti mereka gimana jadi pada pengangguran kayak gitu. Itu yang kami khawatirkan. Karenanya daftar hitam ke depan gitu ya bisa jadi itu apa
sanksi terakhir gitu ya Bu ya, ultimum remedium lah ibaratnya kalau sanksi pidana gitu ya, yang Iya. kami terapkan sepanjang mereka masih bisa membayar gitu ya Bu. Nah, terkait dengan DPA ini, kembali tadi yang Ibu sampaikan kan sebenarnya ini penundaan ya Bu ya, mungkin mereka Iya. nggak bisa bayar sekarang gitu ya, tapi Iya. ditunda. Nah, karenanya kami juga bisa memberikan mekanisme mencicil begitu Bu. Ketika dikenakan sanksi denda, kami berikan mencicil. Namun demikian, selama belum dibayar gitu ya, maka masih ada sanksi daftar hitam tersebut begitu Bu. Tapi kalau mereka mau mencicil dan secara benar gitu ya, maka sanksi daftar hitam itu bisa ditunda, modelnya kayak DPF gitu ya Bu ya, ditunda, Iya. tidak dikenakan sanksi. Mungkin itu sedikit tambahan, semoga tidak melampaui waktu 1 menit yang diberikan. Terima Terima kasih Terima kasih Bu kasih. Bu Sari. Feby. Nanti kalau udah jadi peraturannya boleh diminta ya Bu. Monggo silakan. Terima kasih Ibu Sari Melani, kita justru jadi belajar banyak Ibu. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik yang saya banggakan di sesi atau di termin yang kedua ini saya hanya akan memberikan 1 atau 2 kesempatan kepada penanya. Barangkali yang pertama mungkin dari Bapak Ibu dosen bagian hukum pidana, monggo kalau ada yang mau disampaikan, dan yang kedua barangkali kepada adik-adik mahasiswa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Dr. Feby Mutiara Nelson. Ini kesempatan langka, jadi mohon digunakan waktunya atau kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengajukan pertanyaan kepada beliau. Monggo, ini di sini ada banyak sekali Bapak Ibu dosen bagian hukum pidana yang join. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu kepada Dr. Feby? Ada Ibu Dr. Subekti, Ibu Dr. Anita, Ibu Dr. Diana, kemudian tadi saya lihat juga ada Bapak Dr. Sulistyanta, dan beberapa Bapak Ibu dosen yang lain. Monggo, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada dari adik-adik mahasiswa, monggo saya kasih kesempatan 1 lagi. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan Bu, ya, boleh baik. satu lagi, Bu? Singkat saja boleh, Bapak? Enggak, saya masih agak, kalau yang tadi kan tindak pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup atau sumber daya alam. Nah, kalau untuk pelanggaran HAM beratnya bisa nggak, Bu, dikenakan, Bu? Ketika si perusahaan menggunakan tenaga militer atau tentara bayaran untuk menjaga, atau kombatan lah, dianggap sebagai kombatan, kemudian untuk menjaga usahanya, seperti kasus di Kolombia. Nah, itu kan pedagang pisang, pengusaha pisang menyewa tentara untuk menjaga usahanya dan juga menyiksa atau para pekerja warga sipil yang diperah tenaganya untuk bekerja kepada si perusahaan ini. Nah, kalau hal seperti itu bisa nggak Bu digunakan terkait DPA Bu, untuk pelanggaran HAM berat? Demikian Bu. Baik, Pak Rambe. Silakan. Iya, kalau terkait dengan itu, sejauh saya melakukan penelitian terhadap DPA ya Pak, di beberapa negara yang sudah saya teliti, walaupun belum semua negara saya teliti ya, tapi terakhir Singapura juga sudah ada DPA 2 di sana. Untuk pelanggaran HAM berat belum bisa sepertinya untuk menggunakan DPA, Pak. Belum ada negara yang berani juga coba pakai DPA. Jadi apalagi yang berkaitan dengan ketahanan negara, keamanan negara, itu kayaknya satu hal yang walaupun tidak dikecualikan dalam peraturan-peraturan di beberapa negara yang sudah menggunakan DPA itu mengatakan begitu, tapi belum ada negara yang menggunakan itu, dan menurut saya juga tidak tepat kalau kita menggunakan DPA di kasus HAM berat. Gitu sih, Pak Rambe, untuk sementara. Baik, Terima kasih Bu. Ya, baik. sama-sama. Terima kasih Mbak Luciana. Siap, terima kasih Bapak Rambe dan Ibu Dr. Feby Mutiara. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik yang saya banggakan, tadi kita sudah melakukan diskusi dengan sangat luar biasa. Materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Feby juga luar biasa. Saya mewakili dari bagian hukum pidana FHUNS, Dr. Feby mengaturkan terima kasih banyak. Dr. Feby sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu dengan kita semua. Dan sebelum saya mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini, saya akan menyerahkan buku tindak pidana ekonomi ini kepada Mbak Syafa Malahayati. Silahkan bisa diambil di ruang bagian hukum pidana sekarang juga.
gitu ya. Dan sebelum saya mengakhiri, ini bukan Polusiana kalau nggak pantun, jadi pasti ada pantun. Pasti ada pantun ya. Naik pesawat melintasi benua. Di Cakep. pesawat sambil membuat origami. Terima kasih teman-teman semua telah berpartisipasi di kuliah hukum pidana ekonomi. Kemudian Cakep. Bu Lucy emang keren bikin pantun emang. Bu ya, Lucy, saya izin nanti saya kirim ke Pak Rambe buku yang pribadi sama Deferred Prosecution Agreement yang warna biru yang saya tulis dengan Prof. Asep. Nanti minta baik. alamatnya Pak Rambe boleh ke Bu Lucy ya, nanti biar saya Baik, kirimkan. Ibu. Terima kasih Terima banyak, Ibu. kasih. Ya, Nanti saya sama-sama. akan tulis nomor HP saya di chat box, Bapak. Ini saya tulis sekarang, takut kelupaan. Sudah Bapak. Nomor HP saya sudah saya tulis di chat box. Mohon berkenan menghubungi saya. Dan Bapak Ibu, adik-adik semua, kita sampai di ujung diskusi. Tapi sebelum saya menyerahkan kepada MC, saya mohon izin untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi mohon Bapak Ibu dan adik-adik semua membuka kameranya. Kita akan berfoto bersama. Oke. Silakan dibuka kameranya. Saya mulai. Ini persensi ya ini ya. Baik, saya mulai dari layar yang pertama. 1, 2, 3, senyum. Kemudian layar yang kedua. Layar yang ketiga. 4, dan 5. Baik, sudah. Sekali lagi terima kasih Dr. Feby, Bapak Ibu dan adik-adik semua. Terima kasih atas partisipasi dalam diskusi kita pada siang hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak-Bapak dari Kejaksaan dan Ibu Sari tadi dari LKPP. Terima kasih berkenan bergabung. Saya Luciana Primasari sebagai moderator pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama memandu acara. Terima kasih. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Saya Luciana Primasari mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Sally. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Luciana Primasari yang telah memandu sesi diskusi dengan sangat luar biasa. Hadirin yang berbahagia, tak terasa kita telah sampai pada penghujung acara kuliah umum Hukum Pidana Ekonomi pada hari ini. Semoga seluruh ilmu dan juga wawasan yang telah dibagikan oleh narasumber dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Tak lupa pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Feby Mutiara Nelson SHMH selaku narasumber yang telah berkenan hadir dan juga berbagi ilmu pengetahuan yang sangat berharga mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan Deferred Prosecution Agreement atau DPA. Lalu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ismu Narno selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 11 Maret yang telah berkenan hadir, Ibu Luciana Primasari SHMH selaku moderator yang telah memandu jalannya acara dengan sangat luar biasa sehingga sesi diskusi dapat berjalan dengan baik. Lalu tak lupa juga kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atas dukungan dan juga kehadirannya dalam acara ini. Dan tak lupa kepada seluruh peserta kuliah umum Hukum Pidana Ekonomi yang telah berpartisipasi aktif dan juga bersemangat dalam acara ini. Kami mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kegiatan ini menjadi langkah kecil yang bermanfaat dalam upaya kita bersama untuk memperkuat pemahaman hukum pidana ekonomi di Indonesia. Akhir kata, atas nama panitia penyelenggara kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Terima kasih Mbak Sally. Pamit ya semuanya. Ya, Dr. Feby terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Ibu. Ya, Bapak Rambi, sudah chat saya, Bapak? Oh, ini mau saya chat, Mbak. Oh iya, tolong chat saya. Terima kasih, Mbak. Saya tutup, Mbak. Ya, baik. Assalamualaikum. Terima kasih, Bapak. Saya izin live dan menutup forum. Terima kasih.